ini. Ini di mana? Bukankah aku sedang menulis tesis? Yang Mulia sudah bangun. Yang Mulia! Hormat pada Ibu Suri. Paduka, minumlah. Paduka memang kuat minumnya. Tangkap kaisarnya, akan ada hadiah besar. Kejar! Aduh, Tak kusangka aku seorang profesor sejarah dari universitas ternama. Malah terlempar ke masa lalu dan menjadi kaisar pelarian selatan yang dikutuk sepanjang sejarah. Zhao Song. katakan. Sekarang tahun dan bulan berapa? Hah? Maksudku sekarang tahun dan bulan berapa? Yang Mulia baru saja merayakan pesta ulang tahun ke-20. Apakah masih mabuk dan bingung? Apa? Pesta ulang tahun? Menurut catatan sejarah, tahun 882, Dacian, Zhao Song genap berusia 20 tahun. Dijadikan boneka oleh Ibu Suri, menjadi Raja Wayang. Jenderal Han Fei seharusnya bisa menyelamatkan negara, tapi tidak ada jalan untuk mengabdi. Nyawanya berakhir di Feng Boting, hingga negara jatuh ke tangan lain, bangsa Jin merajalela, negara hampir runtuh. Tidak. Aku tak boleh biarkan sejarah terulang lagi, apalagi menjadi seorang. Kaisar yang hanya bisa menyembah. Hormat pada Ibu Suri. Lapor pada Ibu Suri. Sejak istana pindah ke selatan, Yang Mulia tidak mengurus pemerintahan, hanya bersenang-senang setiap hari. Kemarin malah mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran, mabuk sampai tak sadarkan diri. Tingkah laku Yang Mulia memang kurang pantas. Laser Court. Di luar ada pasukan Jin menekan perbatasan. Di dalam kas negara kosong. Hamba khawatir jika terus begini, negara Dacian kita dalam bahaya. Jadi, hamba berani mengusulkan, mohon Ibu Suri memegang kekuasaan, memimpin situasi. Kurang ajar! Hekui, berani-beraninya kau bicara tentang menggulingkan kaisar. Permaisuri, mengapa harus begitu emosi? Apakah kau lupa saat bangsa Jin menyerang, waktu itu Ibu Suri tetap tenang dalam situasi kritis, yang pertama kali mengusulkan untuk pindah ibu kota dan melarikan diri ke selatan, lalu menyerahkan komando pasukan istana kepada Komandan He, barulah istana bisa diselamatkan. Sekarang Ibu Suri yang berkuasa itu sudah seharusnya. Kau tidak percaya? Tanyalah para menteri yang hadir di sini. Siapa yang punya pendapat? Permaisuri. Lihatlah, mulai sekarang di istana Dacian kita, hanya Ibu Suri yang berhak memutuskan. Omong kosong. Ini istanaku. Akulah yang berkuasa di sini. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia masih berani datang ke istana dan bicara seenaknya. Apa mabuknya belum hilang? Hahaha. Yang Mulia, dia adalah komandan pengawal istana yang baru diangkat oleh Ibu Suri. Hekui. Kau cuman seorang komandan pengawal. Siapa yang memberanikanmu bicara seperti ini kepada kaisar? Kau bagaimana? Mau membunuh majikan? Yang Mulia hari ini berbeda dengan sebelumnya. Yang Mulia, tenanglah. Jenderal He hanya khawatir dengan masa depan Dacian kita. Yang Mulia mabuk semalam, pasti belum punya cara menghadapi situasi sekarang. Siapa bilang kaisar tidak punya cara? Caraku adalah menyerang Jin di utara, merebut kembali Zhongyuan. Selain semangat pasukan Jin yang sedang tinggi, panglima mereka Wan Yanzong sangat ganas dan tak tertandingi. Lalu, kalau Yang Mulia mau menyerang Jin di utara, apa kau? Punya pasukan? Aku punya Han Fei. Karen terlahir kembali sebagai Zhao Song. Maka kaisar tak akan seperti sejarah lama, membiarkan jenderal hebat tidak bisa mengabdi. Raja dan menteri tidak sejalan. Selama dia dan pasukan keluarga Han ada, aku pasti bisa menggunakan pengetahuanku dari kehidupan sebelumnya untuk menyelamatkan Dacian dari kehancuran. Han Fei? Yang Mulia, jangan-jangan lupa, 2 hari lalu Anda sendiri yang memerintahkan hukuman mati untuk Han Fei. Sekarang mau mundur, sudah terlambat. Sial, hampir lupa. Diriku yang dulu terkena fitnah dari faksi Ibu Suri. Karena kaisar sendiri yang memerintahkan, maka kaisar sendiri yang akan menariknya kembali. Yang Mulia,
Hai. Dengan tekad yang mulia yang begitu besar, Dacian kita pasti akan jaya. Kalau begitu, tambahkan 1.000 prajurit untuk yang mulia. Tambahkan untuk yang mulia, tambahkan 1.000 prajurit untuk yang Bagaimana? mulia. Baik. 1.000 saja. Yang mulia. Jangan. Kalau begitu kami doakan yang mulia. Selamat kembal. Hei Kui, hari Kaisar kembali. Adalah hari kepalamu terpenggal. Kau. Han Fei, pemerintah Dacian sudah lama meninggalkanmu. Mengapa kau masih mau melawan sia-sia? Kalau sekarang kau berlutut dan menyerah, bergabunglah dengan Dajin kami. Pangeranku akan memberimu jabatan tinggi dan gaji besar. Bagaimana? Wan Yanzong, aku, Han Fei, hidup adalah orang Dacian, mati pun menjadi hantu Dacian. Mana mungkin aku mau bergaul dengan serigala seperti kalian? Jenderal, jika terus bertempur, pasti tewas. Biarkan hamba yang mengawal di belakang melindungi jenderal mundur. Reputasi jenderal yang gemilang seumur hidup. Demi pemerintahan seperti ini, sungguh tidak sepadan. Diam, jika kaisar memerintahkan menteri mati, menteri pun harus mati. Jika nyawa Han ini dapat membuat kaisar cepat sadar, Han rela mengorbankannya. Para prajurit, Siap! Pria sejati Dacian lebih baik patah daripada menunduk. Di jalan menuju alam baka, Han akan menemani kalian semua. bunuh semua anjing jin. Bunuh. Tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Mau mati? Pangeranku akan mengabulkan keinginanmu. Anak-anakku, serang! Bunuh. Jenderal Han, apakah Kaisar tidak terlambat? Panji Naga, Jenderal, lihat cepat, itu Panji Naga Kaisar. Pasukan pengawal kekaisaran Dacian. Ini bagaimana mungkin? Bukannya menurut informasi Kaisar Dacian sudah meninggalkan Han Fei? Para prajurit, Kaisar datang menyelamatkan kita. Ikuti aku, serang. Serang. Para jenderal, dengarkan perintah. Panji Naga maju ke depan. Untuk Kaisar, serang! Para jenderal, dengarkan perintah. Panji kerajaan, maju. Bunuh mereka untukku. Bunuh! Serang dari dua sisi. Sial, kita terjebak. Mundur, pasukan, mundur. Hamba yang berdosa, Han Fei, pantas dihukum mati. Hingga membuat Yang Mulia memimpin 100.000 pasukan pengawal menyelamatkan hamba dengan penuh risiko. 100.000 pasukan pengawal? Han Qing terlalu mengagungkan aku. Sekarang pengkhianat berkuasa di istana. Aku hanya membawa 1.000 lebih pasukan. Apa? Cepat, maju, cepat. Maju. Cepat. Lebih cepat. Tidak ada di sini. Cari yang itu. Yang Mulia, jangan takut. Mereka semua adalah pengungsi dari Dacian. Setiap kali perang usai, mereka akan mengambil pakaian dari mayat untuk menutupi tubuh, mengumpulkan makanan, tapi mereka hanya menargetkan orang-orang jin. Tak pernah mengganggu prajurit Dacian yang gugur di medan perang. Semoga Yang Mulia tidak menyalahkan mereka. Apa hakku untuk menyalahkan mereka? Orang-orang jin menyerbu ke selatan dan menjarah. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Semua ini adalah kesalahanku. Yang Mulia, pengkhianat merajalela di istana, menutupi pendengaran suci, mengabaikan rakyat. Ini bukan kesalahan Yang Mulia. Istana gelap gulita, menteri pengkhianat hanya menikmati jabatan tanpa bekerja. Aku bertekad untuk menggulingkan segalanya, mengembalikan langit cerah untuk Dacian. Han Qing, maukah kau berjuang berdampingan denganku? Han Qing, bersediakah kau bertempur di samping beta?
Hamba Han Fei. Hamba rela menempuh bahaya apapun demi beta. Bahkan mati sekalipun. Bagus. Han Fei, bukankah kau ingin membuktikan tekadmu dengan mati untuk melawan orang-orang jin? Masih diam saja di situ buat apa? Siapa dia? Orang ini adalah sepupu Ibu Suri, Wei Kang. Sebelumnya, setelah Ibu Suri mengetahui hamba akan berangkat ke utara melawan jin, beliau secara khusus mengutusnya sebagai pengawas militer. Pengawas, musuh jin telah berhasil dipukul mundur untuk sementara. Oh, mundur? Sudah mundur, kenapa tidak segera kejar? Diam saja di sini buat apa? Kalau berani bermalas-malasan, hati-hati, aku akan melaporkanmu ke Ibu Suri, mengajukan tuduhan atas namamu, membuat 300.000 pasukan keluargaanmu. Ikut mati bersamamu. Han Qing, apakah dia selalu seenaknya bicara seperti ini? Kau ini siapa? Bising. Beta, ya Anda membunuh Wei Kang? Setelah kembali, pasti akan berkonflik dengan Ibu Suri. Sudahkah Beta mempertimbangkan bagaimana menghadapinya? Ini... Beta pertahanan kediaman sementara. Beta bermaksud untuk... Han Qing, tolong setelah kau kembali, pimpin pasukan keluargahan untuk merebut kediaman sementara terlebih dahulu dan ambil alih pasukan pengawal kekaisaran. Beta, kali ini akan menutup pintu dan memukul anjing. Baik. Coba kita hitung waktunya. Yang mulia kita yang bijaksana dan perkasa itu, sekarang seharusnya sudah tewas di bawah kuda perang pasukan jin. Diam, yang mulia adalah putra langit sejati. Beraninya kalian membicarakan nyawa yang mulia. Putra langit sejati? Apa kemampuan yang mulia? Bukankah permaisuri sudah sangat paham? Komandan He benar. Dulu Yang Mulia bahkan takut membunuh seekor ayam. Sekarang malah menghadapi pasukan berkuda jin. Sungguh menggelikan. Mungkin saat itu Yang Mulia masih mabuk, jadi tidak waras. Wahahaha. Saat itu aku seharusnya menghentikan Yang Mulia. Negara tidak boleh tanpa pemimpin. Kita tidak bisa hanya menunggu. Satu-satunya cara sekarang adalah seperti yang sudah dibicarakan, biarlah Ibu Suri yang berkuasa. Draft dekret kerajaan, dan kita semua menyeberangi sungai. Masisa, kalian orang-orang rendahan seperti kalian, kapan giliran kalian yang mengambil keputusan? Yang Mulia. Bagaimana dengan Jenderal Han? Wah, aku tahu, ini pasti mayat Han Fei. Sekarang Han Fei sudah mati. Sandaran terakhir, Yang Mulia pun hilang. Masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Kapan aku bilang kalau mayat ini adalah Jenderal Han? Kalau ini bukan mayat Han Fei, lalu siapa lagi? Siapa? Komandan He, buka sendiri dan lihatlah. Komisaris Wei? Itu Komandan Wei. Kamu? Berani-beraninya kamu membunuh saudara sepupu saya. Wei Kang, sebagai komandan, kabur dari medan perang. Bahkan berani berkata kasar kepada kaisar. Melawan atasan, kenapa tidak dihukum mati? Kamu lancang sekali. Maya bisa lebih lancang lagi. Komandan He, masih ingat apa yang saya katakan padamu sebelum saya pergi ke utara? Hikui pada hari saya kembali adalah saat kepalamu terpenggal. Kamu. Wahahaha. Jadi Yang Mulia ingin membunuh saya? Jauh-jauhlah dari saya. Saya memimpin 100.000 pasukan pengawal istana, ditunjuk langsung oleh Ibu Suri sebagai komandan pasukan pengawal, bahkan pahlawan bagi kerajaan. Bunuh saya? Beranikah kamu?
Sudah saya bilang. Jauh-jauh dari saya. Kalau tidak, lalu apa? Kamu berani membunuh saya? Kalau berani, ayo lakukan. Gunakan pedangmu, tebas leher saya. Kalau tidak, darahmu akan mengotori zirah saya. Ingatlah di kehidupan selanjutnya. Siapa yang menghina wibawa naga, pasti mati. General, Semua di dalam tempat peristirahatan sudah kita kuasai. Bagus, segera persiapkan perlengkapan. Cepat ikut aku untuk menyokong Yang Mulia. Siap! Kaisar, berani-beraninya kau membunuh di hadapan sidang. Di matamu, masih adakah hukum dan tata krama leluhur? Masih adakah tatanan dinasti Dakian? Dari tadi cuma kalimat itu yang diulang-ulang. Ibu Suri, otakmu apakah tertinggal di harem saja? Kau. Hamba berkata, Yang Mulia, bagaimanapun juga, Panglima He telah melindungi istana ke selatan, berjasa besar. Kau bunuh begitu saja, sangat kejam dan bengis. Tidakkah kau takut membuat para pejabat kecewa? Seorang pengecut yang lari dari perang, lalu merebut kekuasaan dengan licik, bisa kau puji sedemikian hebatnya. Perdana Menteri Qin, jika kau tak tega, sekarang juga aku kirim kau menemuinya. Kaisar, jangan-jangan kau kira dengan membunuh He Kui, kau bisa mengendalikan istana? Ibu Suri sudah tidak sabar ya. Pasukan Jin sangat kuat. Hamba menghindar untuk sementara. Apa salahnya? Apakah semua orang harus seperti kau, membawa orang untuk mati sia-sia? Wilayah leluhur, mana boleh dijamah orang lain? Siapapun yang berani menghalangi aku melawan Jin, akan kubunuh. Baik-baik, siapa menghalangi bunuh saja. Hari ini hamba ingin lihat berapa banyak lagi orang yang bisa engkau bunuh. Hamba bertanya pada para menteri terkasih, apakah kalian berniat mati bersama Kaisar Lalim ini? Atau mengikuti hamba ke selatan, mendirikan dinasti baru? Pyaimon mungkin dinasti baru bisa bertahan. Benar, setuju sekali. Ibu Suri sangat bijaksana dan berpandangan jauh, menjalin hubungan dengan para saudagar kaya dari Jiangnan. Untuk menyediakan dana dan persediaan bagi istana. Hamba, Menteri Keuangan Heming, bersumpah setia kepada Ibu Suri. Ibu Suri memiliki mata yang tajam dalam mengenali orang. Tahu cara memanfaatkan bakat orang dengan tepat. Kedepannya pasti dapat menstabilkan pemerintahan. Hamba, Menteri Personalia Fang Song, bersumpah setia kepada Ibu Suri. Ibu Suri memiliki kebajikan yang meliputi seluruh negeri. Patuh pada tata krama dan hukum. Tidak seperti Kaisar. Yang seenaknya membunuh pejabat yang setia dan baik. Saya, Menteri Ritu Xianliang, bersumpah setia kepada Ibu Suri. Kalau begitu kita juga ikut ke sana. Ayo. Kaisar, kau lihat seluruh pejabat militer dan sipil di istana, kecuali para kolot itu. Semua berada dalam kendaliku. Di saat-saat sulit seperti ini, baru terlihat siapa pejabat yang benar-benar setia di istana. Pejabat setia? Haha, ikutilah pejabat setiamu itu. Pergi ke neraka. Laksanakan untukku. Kaisar, cepat pergi. Permaisuri akan menahan mereka untukmu. Permaisuri, niatmu ini aku hargai, tapi aku tidak perlu melarikan diri. Kaisar, selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Sudah kau katakan. Aku tidak perlu melarikan diri. Apa yang kalian tunggu? Kenapa belum bertindak? Tentu saja menunggu. dari Kaisar. Ibu Suri. Han Fei, kau tidak mati? Lapor Kaisar, seluruh tempat peristirahatan sementara ini telah dikuasai oleh pasukan keluarga Han. Pasukan pengawal istana juga sudah ditangkap semua. Silakan Kaisar yang menghukum mereka. Kok bisa begini? Aduh. Ini bagaimana?
Barusan yang pertama tunduk pada Ibu Suri adalah kau. Yang mulia, Ibu Suri bersekongkol dengan pedagang curang, menindas rakyat, mengisi kantongnya sendiri. Kau sebagai Menteri Keuangan malah bilang dia melakukannya untuk negara. Kau pantas mati. Ibu Suri mengangkat orang atas dasar kedekatan, membuat pejabat korup berkuasa. Kau sebagai Menteri Personalia malah bilang dia pandai memilih orang. tidak. Harus dibunuh. Ibu Suri membentuk klik untuk kepentingan pribadi. Berkata lancang untuk menggulingkan kaisar. Kau sebagai Menteri Ritus malah bilang dia mematuhi hukum dan tata krama. Kau tak bisa dimaafkan. Ada pembunuhan. Watak membunuh Yang Mulia kapan jadi sebesar ini? Ini kan pejabat senior 3 dinasti. Tapi harus diakui, tebasannya mantap. Jenderal Han, kini yang setia dan yang jahat sudah jelas. Semuanya untuk Kaisar. Tangkap! Siap! Tangkap! Ibu Suri, tolong selamatkan hamba. Berhenti untuk permaisuri. Kaisar, kau tahu tidak, para menteri yang hadir di sini adalah perwakilan para prajurit di seluruh negeri, memegang urat nadi pemerintahan. Jika kau membunuh mereka, pemerintahan pasti lumpuh. Dacian juga akan kehilangan negara. Ibu Suri benar, ya. Yang mulia, jika semua menteri dibunuh, bukankah istana akan kosong? Masa kau mau jadi menjadi seorang yang tak punya orang bisa dipakai, seorang yang kesepian? Ibu Suri menjual jabatan, membiarkan korupsi merajalela. Kalian satu persatu adalah parasit negara, menghisap darah keringat rakyat, berani menyebut diri sebagai urat nadi pemerintahan. Kalau begitu, lebih baik sakit sebentar daripada lama. Kaisar akan menebas kalian semua dan membangun kembali Dacian. Pasukan keluarga Han, Hadir. untuk Kaisar. Bunuh! Siap! Wahahaha. Baginda masih terlalu muda. Apakah Ibu Suri masih ada yang ingin dikatakan? Yang ini adalah pemilik Bank Dacian Tonghoi Qianzhuang, Li Chongjin. Semua aliran uang di dunia melewati tangannya. Kalau kau berani menyentuhnya, besok perekonomian Dacian akan menyusut. Tidak ada uang untuk bayar pajak. Kau mungkin bahkan gaji tentara saja tidak bisa keluarkan. Pengsennya kau adalah kepala keluarga Zhang dari Lingnan, Zhang Qianchu, juga pemilik bengkel tenun Jiangnan. Mesin tenun di seluruh dunia, 8 atau 9 dari 10 melewati tangannya. Kalau kau berani membunuhnya, tidak sampai 3 bulan. Rakyat tidak akan punya kain untuk pakaian. Tidak ada kapas untuk menghangatkan diri. Yang mati kedinginan tak terhitung jumlahnya. Saat itu, tanpa perlu pasukan berkuda jin menyerang selatan, kau akan kehilangan dukungan rakyat. Semangat tentara punah, menjadi kaisar yang menghancurkan negara. Yang mulia, kata-kata Ibu Suri memang menyebalkan, tapi semuanya adalah kenyataan. Keluarga terpelajar saling terkait erat. Kalau memberantasnya sembarangan, nantinya pasti akan terjadi kekacauan besar di dunia. Membangun kembali Dacian. Zhao Song, aku beritahu kau, meskipun kau adalah kaisar, orang-orang ini tidak bisa kau sentuh. Merekalah fondasi Dacian, bukan kau, kaisar muda yang hanya punya nama saja. Oh. Kalau Ibu Suri begitu percaya diri, berani bertaruh dengan hamba? Bertaruh apa? Besok dalam 7 hari. Hamba, tanpa bantuan fondasi Dacianmu ini, dengan kemampuan sendiri, dapat mengumpulkan 100.000 kain resmi ini untuk menghangatkan rakyat. Omongan yang mulia itu terlalu berlebihan. Bahkan bengkel keluarga Zhang saya 3 bulan tanpa tidur juga tidak akan bisa menghasilkan 50.000 gulung kain. Paduka bicara seperti orang mengigau. Hamba hanya ingin tanya, berani atau tidak? Taruhannya apa? Jika Ibu Suri kalah, hamba akan mencabut gelar Ibu Surimu. Selamanya dilarang masuk istana dan tak boleh ikut campur urusan politik, meski dulu kau adalah selir kesayangan mendiang kaisar. Mulai sekarang, kau sama saja dengan perempuan biasa di rakyat. Jika hamba kalah, hamba akan menulis maklumat pengakuan dosa sendiri, melepaskan takhta kaisar, dan pergi dari Dacian untuk selamanya. Bagus, Kaisar. Ini kata-katamu sendiri. Dalam 7 hari. Harus menyediakan 100.000 gulung kain. Seorang penguasa tak boleh main-main dengan kata-katanya. Kita pergi.
Yang Mulia, hari ini di istana Anda terlalu gegabah. Bagaimana bisa dengan mudah mempertaruhkan takhta? Benar, Yang Mulia. Lebih baik hamba memimpin pasukan Han untuk membersihkan istana bagi Yang Mulia dan membunuh para pejabat korup ini. Meski dicela sepanjang masa, hamba rela. Menggunakan kekuatan untuk menakut-nakuti istana bukan solusi jangka panjang. Hamba ingin menyingkirkan faksi Ibu Suri dengan cara yang sah. Tapi menenun 100.000 gulung kain dalam 7 hari? Ini bahkan mustahil bagi dewa sekalipun. Hanya 100.000 gulung kain, apa susahnya? Hamba punya caranya sendiri, dan ini juga cara terbaik untuk menyelesaikan krisis Dacian. Hamba akan menyandera seluruh dunia. Apa? Apa artinya menguasai seluruh dunia? Singkatnya, yaitu dengan terlebih dahulu merevolusi produktivitas, meningkatkan kapasitas produksi secara drastis. Dengan barang-barang berkualitas tinggi dan harga murah, kita gempur produk dari para bangsawan Jiangnan. Lalu, dengan harga rendah, kita jual barang-barang Dacian ke negara-negara tetangga, membuat mereka tak bisa lagi lepas dari produk Dacian. Saat waktunya tepat, kita terbitkan uang kertas Dacian Baochao, segera menjadi mata uang umum di berbagai negara. Pada akhirnya, dengan mengendalikan hak atas mata uang, kita luncurkan perang finansial, membuat semua negara di dunia harus tunduk pada keinginan Dacian. Dengan begitu, tanpa mengerahkan satu prajurit pun, seluruh penjuru akan tunduk. Apakah kalian sudah paham? Yang Mulia, bagaimana kalau Anda langsung bilang saja, mau lawan siapa? Hamba pasti akan berjuang mati-matian. Tidak akan menolak, bahkan mati berkali-kali pun tidak sudahlah. akan menolak. Kalian akan paham sendiri nanti. Sekarang, pergi panggilkan untukku Menteri Pekerjaan Umum. Yang Mulia memanggil siapa? Menteri Pekerjaan Umum. Kenapa? Dia juga kaki tangan janda permaisuri? Kalau begitu, panggilkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum juga boleh. Yang Mulia mungkin lupa, Menteri Pekerjaan Umum itu adalah Yang Daren. Kurang ajar, aku tidak peduli dia marga. Yang atau marga ma, Kaisar memanggil, berani dia tidak datang. Yang Mulia Yang Daren ini? Yang Daren ini? Yang Daren ini adalah mertua Anda sendiri. Itu. Oh, ternyata orang sendiri. Kalau begitu aku lebih baik datang sendiri mengunjunginya. Hei permaisuri, permaisuri. Berdiri! Xiaoer, cepat siapa Yang Mulia? Yang Mulia, ini adalah adik perempuan Ibu Suri, Yang Xiao, juga satu-satunya perajin wanita di Kementerian Pekerjaan Umum. Kakak, Xiaoer. kudengar kemarin di istana, kamu sangat berani dan arogan. Kenapa hari ini ada waktu datang ke kediaman keluarga Yang? Xiaoer, jangan kurang ajar. Tidak apa-apa. Hari ini aku datang untuk meminta nasihat Menteri Yang. Pantas saja kakakku pulang tengah malam kemarin. Ternyata untuk buru-buru kembali membela kamu. Kakak, ayah dulu mengeluarkan uang dan tenaga untuk membantunya naik takhta. Tapi hasilnya, dia malah sibuk dengan wanita dan minuman. Mengabaikan urusan negara. Membuatmu di istana belakang dihina. Belum lagi membuat ayah sakit sampai terbaring di tempat tidur. Bahkan kemudian mengurung diri di rumah. Adik, hal-hal yang sudah lewat jangan diungkit lagi. Yang Mulia sudah berbeda dari dulu. Cih, apa bedanya? Bukannya dia datang untuk meminta bantuan keluarga kita? Apa yang kalian ributkan di taman? Tidak tahu aturan. Ayah. Ayah! Tidak tahu Yang Mulia datang. Ada keperluan apa? Bukannya untuk memintamu membantunya membereskan kekacauannya? Hari ini aku datang ingin meminta menteri untuk memimpin Kementerian Pekerjaan Umum, membuatkan sesuatu untukku. Ayah, lihat kan apa yang ku bilang tadi.
Dia memang ingin memintamu membantunya membuat barang-barang aneh dan tidak berguna untuk mengganggu pandanganmu. Diam. Hamba sudah tua dan lemah, sudah tidak sanggup lagi diperintah. Jika Yang Mulia ingin membuat barang mainan, di istana banyak pengrajin ulung. Silakan cari orang lain yang lebih mampu. Wah, Menteri yang terhormat. Lihatlah gambar rancangan ini dulu, baru putuskan juga tidak terlambat. Ini adalah... Ini... Beta bertanya sekali lagi, apakah Menteri yang bersedia kembali untuk Beta, untuk Dacian, mengawasi pembuatan benda ini? Yang Mulia, lupakan saja niat itu. Hari ini, apapun yang ayahku katakan tidak akan membantumu. Keluar. Dengar tidak? Ayah menyuruhmu keluar. Aku menyuruhmu yang keluar. Apa? Ayah, kau menyuruhku keluar? Tidak mengerti? Keluar sekarang. Benda ini sangat luar biasa. Namanya apa? Ini dirancang oleh Yang Mulia. Benda ini bernama Jenny. Mesin tenun baru. Efisiensi tenunnya dibandingkan yang ada sekarang bisa meningkat 50 kali lipat. Surga memberkati Dacian. Surga benar-benar memberkati Dacian. Hamba tua sama sekali tidak menyangka Yang Mulia memiliki bakat yang begitu mengagumkan. Jika benda ini benar-benar dapat diterapkan, pasti dapat mengubah nasib negara Dacian, membuat rakyat Dacian makmur dan negara kuat. Hamba tua ini bodoh. Dulu tidak bisa mengenali wibawa naga sejati Yang Mulia. Sangat pantas dihukum mati. Kalau begitu, urusan pengawalan pembuatan benda ini sepenuhnya bergantung pada Menteri Yang. Yang Mulia memanggil hamba tua apa? Sepenuhnya bergantung pada ayah mertua negara. Hahaha, Yang Mulia tenang saja. Hamba tua besok akan kembali ke Kementerian Pekerjaan dan mengerahkan segala upaya untuk menyelesaikan urusan ini. Apa ku bilang? Bukankah akhirnya diusir juga oleh ayahku? Ku beritahu kalian. Yang Xiao, kurang ajar. Ayah, Kenapa kau keluar? Bukankah ayah bersumpah tidak akan pernah keluar dari pintu rumah lagi? aku tentu saja keluar untuk mengantar kepergian Yang Mulia. Apa? Mengantar dia? Yang Mulia anak perempuan saya ini memang agak dimanja, sering lancang, mohon maklum. Tidak apa-apa, itu sifat remaja saja. Yang Mulia, hamba tua ini masih ada satu permintaan yang kurang pantas. Silakan, mertua negara. Hamba tua ini ingin menitipkan anak perempuan saya kepada Yang Mulia. Biarlah dia masuk istana untuk menemani Yang Mulia, siap menerima perintah agar dia bisa belajar lebih banyak. Apa? Ayah, kau suruh aku masuk istana untuk melayaninya? Aku tidak setuju. Diam, ini bukan urusanmu. Bagaimana pendapat Yang Mulia? Saat ini Dacian sedang dalam tahap pembangunan. Kaisar membutuhkan orang yang benar-benar setia dan berbakat khusus untuk menyelesaikan produk-produk yang melampaui zamannya. Mertua ini bagus juga, beli satu dapat satu. Jangan kira dengan trik-trik kecilmu kau bisa membodohi ayahku, lalu aku akan menurutimu. Ketahuilah orang yang tidak punya kemampuan sepertimu, aku tidak akan mau mengikuti perintahmu. Xiao Er. Kau ahli dalam seni mekanik. Tentu saja, sejak umur 6 tahun, aku mendalami seni mekanik, membaca kitab-kitab klasik Mozi di banyak hal, bahkan ayahku pun tidak sepertiku. Lihat ini. Ini adalah karya yang aku rancang dengan hati-hati. Jangan dijatuhkan, nanti rusak. Kurangilah mainan anak-anak, fokuskan pikiranmu pada hal yang benar. Ikut Kaisar kembali ke istana dan belajarlah dengan baik untuk berkontribusi bagi Dacian. Paduka Ibu Suri, hamba sudah mendapat kabar. Kemarin Kaisar menemui Menteri Pekerjaan Umum, Yang Zhen. Aku kira dia punya kemampuan apa. Ternyata dia kembali untuk menghabiskan tabungan terakhir mertuanya. Benar,
Yang Jen ini, walaupun dia pejabat 3 dinasti, tapi hidupnya sederhana. Mungkin tidak punya banyak harta untuk diberikan kepada Yang Mulia. Perdana Menteri Qin, Ada. perintahkan Zhang Qianzhou agar semua pabrik tenun dan toko kainnya ditutup dan berhenti beroperasi. Dalam 7 hari ini, aku akan membuat pasar tidak ada sehelai kain sutra pun. Paduka Ibu Suri bijaksana. Setelah 7 hari ini, Kaisar akan kehilangan kepercayaan rakyat. Lalu aku akan merebut kekuasaan sekaligus. Baik, hamba segera melaksanakannya. Kaisar, kali ini aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Yang Mulia, alat tenun baru ini benarkah bisa menghasilkan 100.000 gulung kain dalam 7 hari? Sudah pasti. Tapi bagaimana jika Ibu Suri tidak mengakui taruhan ini? Tidak masalah jika Ibu Suri tidak mengakuinya. Aku membuat alat tenun ini bukan untuk melawannya, melainkan untuk melangkah mengikat seluruh negeri. Kesejahteraan rakyat berasal dari Dacian. Jenderal Han, hamba hadir. Bawa gambar rancangan ini, perintahkan Kementerian Pekerjaan Umum membuat satu benda lagi. And sang is penting. Ingat, rahasiakan. Baik. Hei, kau menyuruh Jenderal Han membuat apa? Kau begitu hebat. Coba tebak. Kalau benar, aku akan memberimu hadiah. Siapa yang mau tahu? Adik iparku ini, kenapa sifatnya begitu aneh? Itu karena kau dengan mudahnya membongkar kunci mekanik yang dia rancang dengan susah payah. Itu membuatnya tersinggung. Bukan? Lalu kenapa? Yang Mulia, sejak kecil, Xiao Er ahli dalam teknik mekanik. Dia sangat sombong. Dia pernah bersumpah, siapapun yang bisa membongkar kunci mekanik rancangannya, dialah orang paling pintar di dunia ini. Maka dia akan menikah dengan orang itu. Apa? Permaisuri demi keadilan. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Ada atau tidak Yang Mulia sendiri yang tahu. Aduh. Yang Mulia yang... Jenderal Han. Ini adalah batch terakhir kain. Silakan periksa. Lapor Jenderal Han, peti yang satu ini ditambah jumlah yang sudah ada di kas negara. Sekarang hanya lebih. Sekarang jumlahnya hanya lebih, tidak kurang. Bagus. Luar biasa. Hahaha. Yang Mulia. Yang Mulia. Jumlah kain sudah cukup. Bagus sekali. Bisa menghasilkan kain dalam jumlah begitu besar. Jasa menteri yang sangat besar. Yang Mulia terlalu memuji. Semua berkat mesin ajaib pemberian Yang Mulia. Beberapa hari ini, hamba terus memikirkannya. Hamba terus memikirkannya. Hamba terus memikirkannya. Hamba terus memikirkannya. Beberapa hari ini, hamba terus memikirkannya. Beberapa hari ini, hamba terus memikirkannya. Dan berhasil menyempurnakan mesin ini. Hari ini hamba sengaja membawa prototipe barunya. Menteri Yang, benar-benar pilar negara. Dengan begini, industri tenun Dacian akan melesat. Tinggal menunggu waktu. Tentu saja. Dia kan ayahku. Jangan kurang ajar pada Yang Mulia. Semua ini berkat kebaikan Yang Mulia. Dengan senjata ampuh ini, kebutuhan rakyat untuk menghangatkan diri di musim dingin semua akan terpenuhi. Yang Mulia benar-benar membawa berkah bagi rakyat. Kaisar. Sepertinya inilah keyakinanmu untuk bertaruh dengan permaisuri. Sebuah alat tenun pinggang yang disempurnakan dan seorang menteri pekerjaan umum tua yang hampir masuk liang kubur. Hari ini, kalau mereka tidak bisa membantumu menghasilkan 100.000 helai kain, Auto harus turun takhta dan mengumumkannya ke seluruh negeri.
Sang Ibu Suri buru-buru sekali ya, sampai-sampai mau datang sendiri memeriksa perbendaharaan negara. Tentu saja, kalau kaisar tidak bisa memenuhi taruhan, lalu menyuruh orang menutupi catatan keuangan dan jadi bahan tertawaan, hamba harus melihat buktinya dengan mata kepala sendiri. Kapan Beta pernah bilang kalau Beta tidak bisa memenuhi taruhan? Bahan tertawaan? Mengumpulkan 100.000 gulung kain dalam 7 hari, itu sama saja dengan mimpi di siang bolong. Kalau kau bukan sudah kepepet, mana mungkin kau akan mencari yang gozang yang sudah lama pensiun ini? Benar. Paduka, sudah sampai di titik ini, buat apa lagi mempertahankan muka? Paduka mungkin sudah menghabiskan tabungan lama. Yang Guozang sampai habiskan, kayu-kayu lapuk ini. Jangan-jangan ini adalah tabungan terakhir yang Guozang untuk peti matinya. Haha. Kalian semua. Sepertinya sangat tahu tentang kegiatan Beta belakangan ini. Jangan berbelit-belit, Zhao Song. Hamba tanya padamu, taruhan hari ini, bisakah kau penuhi? Kalau tidak bisa, kau harus segera menyerah pada hamba. Han Fei. Hamba di sini. Kalau Sang Ibu Suri sudah buru-buru mau mengaku kalah, buka pintu gudangnya. Biar Sang Ibu Suri melihat dengan jelas, apakah Beta bisa memenuhinya atau tidak. Baik. Bagaimana? Bisa sebanyak ini? Ini hasil bedilsennya. Ibu Suri, Perdana Menteri Qin. Kain-kain ini semuanya adalah produk resmi berkualitas tinggi. Apa? Bagaimana bisa begini? Kinsong Zhang Qianzhou, kalian ini bagaimana kerjanya? Ibu Suri yang bijaksana, yang mulia, memang hanya pergi ke rumah Menteri Yang. Setelah itu, tidak pernah pergi lagi ke tempat pembuatan kain manapun. Benar, Ibu Suri. Hamba sudah memerintahkan untuk menutup semua tempat pembuatan kain dan toko kain. Sekarang, kain-kain ini sebenarnya dari mana asalnya? Hamba tidak tahu. Dan lagi, kain-kain ini dibandingkan dengan yang dibuat oleh tempat pembuatan kain keluarga Zhang saya, yang dibuat jauh lebih halus dan bagus. Kaisar, bagaimana Anda melakukannya? Ini jangan-jangan ini peninggalan kaisar sebelumnya? Aku sudah bilang, aku akan membangun kembali Dacian. Kalian seperti katak dalam tempurung. Bagaimana mungkin tahu luasnya langit dan bumi? Menteri Yang, karena Ibu Suri penasaran, maka lebih baik kamu biarkan dia membuka matanya lebar-lebar dan lihat dengan baik. Kamu yang hampir masuk liang kubur ini, Menteri Pekerjaan Umum, bagaimana membantu aku menang? Hamba tua patuh pada perintah. Laksanakan. Ini adalah... Ini benar-benar bisa secepat itu. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ibu Suri, masih ada apa lagi yang hendak kau katakan? Aku... Menurut perjanjian taruhan, aku akan mencabut gelar Ibu Surimu. Mulai sekarang, kau, Wei Yanran, tidak boleh lagi menginjakan kaki di istana. Istana dalam juga tak akan ada lagi tempat bagimu. Pergilah dari istana untuk menikmati masa tua. Ya, tidak mungkin. Aku mustahil kalah. Kaisar, apa kau sudah lupa? Bangsa Jin masih di utara, masih mengintai dengan rakus. Masalah pemberontakan itu, ku sendiri akan berunding dengan para menteri. Tak perlu kau, seorang wanita biasa, repot-repot memikirkannya. Seorang wanita biasa, repot-repot memikirkannya. Kau... Paduka, perkataan itu keliru. Kalau sekarang bangsa Jin menyerang ke selatan, kau tak akan punya cara untuk menghadapinya. Pada akhirnya, kau tetap harus meminta Ibu Suri untuk tampil mengatur situasi. Lagi pula, Ibu Suri sudah lama berurusan dengan bangsa Jin. Lihatlah,
Kaisar, tanpa aku, apakah kau mau mengandalkan mesin tenun ini untuk mengusir 100.000 pasukan berkuda jin? Benar! Aku justru akan mengandalkan mesin-mesin tenun ini. Aku bahkan Kau ingin membuka kembali pasar bersama? Perdagangan. Bangsa Jin sekarang sangat kuat. Bagaimana Yang Mulia masih bisa berdagang dengan mereka? Kakak, cepat nasihati dia dong. Ini benar-benar konyol. Hahaha, aku kira kamu punya langkah brilian untuk menyelamatkan situasi. Ternyata malah memberi makan harimau, membiarkan dan membantu musuh. Hahaha. Membantu musuh? Hahaha. Sungguh berpikiran pendek. Aku akan menggunakan kain yang mereka tenun dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga rendah yang tak bisa ditolak negara-negara lain. Tidak hanya itu. Bahan pangan, garam, Barang-barang. Kayu. semuanya begitu. Aku ingin semua negara di dunia ini masuk ke dalam genggaman Dacian. Saat itu nanti, seluruh dunia akan memakai kain Dacian, menggunakan barang-barang Dacian. Kehidupan rakyat dunia akan bergantung pada Dacian saja. Pada Tetpisko, Afekis hari mana lagi kerajaan mereka? Untuk menyerang Dacian? Ibu Suri, jangan kira aku akan bodoh-bodoh melihat rakyat Dacianku berangkat ke Utah melawan Jin dengan tubuh mereka. Yang aku inginkan adalah mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Langkah Yang Mulia ini terlalu mengawang-awang. Mengendalikan kehidupan rakyat semua negara bukan hal mudah. Di dalam Dacian saja, sudah ada banyak rakyat yang tak punya pakaian. Meskipun mesin tenun ini bisa meningkatkan efisiensi puluhan kali lipat, tapi meski seluruh penenun di negeri ini semua penenun siang dan malam duduk di depan mesin tenun. Dalam waktu sesingkat ini, ingin menenun sebanyak ini kain sama sekali tidak mungkin. Dengar itu? Kaisar, tenaga manusia ada batasnya. Itu hukum alam. Tenaga manusia? Aku mau bilang, yang aku gunakan bukan manusia. Apa? Tidak pakai manusia? Kalau bukan orang, apa pakai hantu? Alat tenun ini bisa bergerak sendiri? Battle aku ingin membuatnya bergerak sendiri. Yang Mulia Hancing, Hamba di sini. bawa barang itu ke sini. Baik. Ini dia benda yang ia suruh Jenderal Han buat waktu itu. Bongkahan besi sebesar ini terlihat sangat berat dan kaku. Bagaimana bisa menggantikan manusia? Ayah, apa ayah tahu ini apa? Ayah hanya tahu ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan atas perintah Kaisar, namanya mesin uap. Fungsinya untuk apa, ayah juga tidak bisa menebak. Aku kira ini sesuatu yang hebat. Ternyata tidak ada yang pernah melihatnya. Zhao Song, ini jangan-jangan adalah barang rongsokan yang kau ambil dari kuil tua mana untuk menipu orang? Han Fei, pergi. Bawa semua alat tenun ke sini. Lalu, ikuti desain pada gambar ini, hubungkan dengan mesin uap. Baik. Hahaha, aku tidak percaya besi berat ini bisa lebih hebat dari puluhan ribu penenun ahli di bawahku. Cuma cari perhatian. Celaka, kalau Kaisar gagal, Janda Permaisuri pasti akan cari kesempatan untuk menyerang. Ayah, Aku sudah bilang kan, Kaisar itu tidak bisa diandalkan. Ayah malah menyuruhku mendengarkannya. Yang Mulia, semuanya sudah terpasang. Hari ini, aku akan memperlihatkan pada kalian Apparently Revolution Industry. Perhatikan baik-baik.
Ini terlalu tidak masuk akal. Ini benar-benar keahlian yang luar biasa. Efisiensi yang luar biasa. Yang mulia benar-benar. Bakat langit yang turun ke dunia. Wei Yanran, apalagi yang mau kau katakan? Menurut perjanjian taruhan, mulai sekarang, kau buan lagi. Ibu Suri dari Dacian. Tidak mungkin. Aku diangkat oleh mendiang kaisar. Secara nominal adalah ibumu. Dacian memerintah dengan kebajikan bakti. Jika kau mengusirku dari istana, tidak takutkah kau menggoyahkan fondasi negara? Kau berani juga bicara tentang menggoyahkan fondasi negara denganku? Kalau bukan karena kau membentuk klik dan mencari keuntungan pribadi, merusak pemerintahan, bagaimana mungkin pemerintahan Dacian bisa terpuruk sampai seperti ini? Kalau bukan karena kau membiarkan korupsi, menindas rakyat, bagaimana mungkin kekuatan negara Dacian bisa semakin menurun? Dalang dari semua ini adalah kau, Wei Yanran. Jika bukan karena Dacian memerintah dengan kebajikan bakti, jika bukan karena kau masih menyandang gelar Ibu Suri, aku sudah lama memenggalmu dengan sekali tebas. Sekarang, apakah kau akan pergi dengan terhormat dari istana sendiri, atau menunggu aku mengusirmu keluar? Baiklah, Kaisar kau kejam sekali. Aku pergi. Berdiri. Kaisar ada urusan apa lagi? Serahkan semua barang yang tidak seharusnya kau ambil kepada aku. Lo. Lalu apa lagi? Lalu mahkota Phoenix. kau lepas. Bau jubah Phoenix. Apa Zhao Song? Kau menyuruhku melepas jubah Phoenix di depan umum? Lepas untuk aku. Lepas. Mulai hari ini, aku mengusir klan Wei dari istana. Mereka diturunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Adapun klik Ibu Suri yang telah mengacaukan pemerintahan, kaya raya tapi tak punya belas kasihan. Mulai hari ini, semua jabatan mereka dicopot, seluruh harta kekayaan mereka disita dan dimasukkan ke kas negara. Yang mulia sangat bermurah hati. Yang mulia sangat bermurah hati. Yang mulia, Ibu Suri, di dalam maupun luar istana, telah membangun kekuatannya selama bertahun-tahun. Pengaruhnya sudah sangat kuat dan berakar. Hari ini kita mempermalukannya seperti ini, kalau nanti dia bangkit kembali, akan sulit untuk dihadapi. Bangkit kembali? Era baru telah dimulai. Dia Wei Yanran. Mampukah menghalangi arus besar takdir dunia ini? Sampaikan titahku. Mulai hari ini, buka kembali pasar perbatasan. Tidak hanya dengan kerajaan Jin, tapi juga aku juga akan berdagang dengan Baiyue, Fusang, Sixia, dan negara-negara tetangga lainnya secara menyeluruh untuk mengangkat wibawa negara kita dan membuat rakyat makmur. Hamba tua Yang Zhen bersumpah setia sampai mati membantu Yang Mulia mewujudkan ambisi besar ini. Roda zaman telah berbelok. Mulai saat ini, aku tidak akan membiarkan penghinaan sejarah terulang kembali. Babak baru Dacian akan kutulis sendiri. Zhao Song. Anak kill! Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Ibu Suri, lalu apa yang harus kita lakukan? Dia tidak punya hati. Kita juga tak perlu berbuat baik.
Segera kirim surat untuk memberitahu Wanyanzong. Beritahu kerajaan Jin untuk segera mengirim pasukan. Bersama orang-orangku, kita serang dari dalam dan luar. Intinya, jangan biarkan rencananya berhasil. Baik. Zhao Song, Ak dan kamu tak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Yang Mulia, persediaan pertama untuk pasar bersama sudah siap semua. Selain itu, pasukan pengawal untuk lokasi pasar juga sudah ditunjuk. Anda bisa memulai langkah berikutnya. Hanya saja, saya tidak tahu bagaimana Yang Mulia berencana menetapkan harga barang-barang ini. Segala yang dilakukan Yang Mulia tidak hanya menguntungkan Dacian, tapi juga rakyat di seluruh dunia. Sayangnya, saya Han Fei hanya punya kekuatan belaka dan ratusan ribu pasukan, tapi tak bisa membantu Yang Mulia sedikit pun. Han Qing, dulu berapa harga sehelai kain di Dacian? Lapor, Yang Mulia. Sepotong kain berkualitas baik sekitar 800 koin. 800 koin? Satu pikul beras ini hanya 200-300 koin. Sepotong kain ini bisa membeli lebih dari 300 kati beras? Harga ini adalah persediaan makanan lebih dari sebulan bagi rakyat biasa di Dacian. Semua ini karena Zhang Qian, Chou, dan lainnya, keluarga terpelajar Jiangnan, menguasai urat nadi negara untuk mencari keuntungan besar bagi diri sendiri. Pejabat korup mengeksploitasi bertingkat, menyedot darah dan keringat rakyat, yang akhirnya menderita tetap rakyat. Kalau begitu kain kita akan dijual dengan harga ini. 500 koin. Jika benar bisa dijual dengan harga ini, meski masih mahal, tapi hampir setengah harga dari sebelumnya. Bagi orang-orang Jin bahkan rakyat negara-negara sekitar, godaan ini cukup besar. 500 koin tidak boleh. Jangan-jangan mau dijual 50 koin? Yang Mulia, apakah Anda sudah gila? Jika benar bisa dijual 50 koin sehelai, maka rakyat Dacian hampir semua bisa membeli pakaian baru dan mempersiapkan lebih banyak barang penghangat. Ini adalah kebijakan yang sangat baik dari Yang Mulia. Rakyat pasti akan bersyukur kepada Yang Mulia. Negara-negara sekitar juga pasti akan berebut membeli. Apakah Yang Mulia bermaksud? 5 koin. Kain milikku hanya dijual 5 koin. Apa? 5 koin? Ada kabar dari selatan, Yang Mulia. Kaisar Dinasti Qian telah memerintahkan untuk membuka kembali pasar dagang. Pasar dagang? Maksudnya menukar ternak kita dengan kain mereka dan teh di pasar. Benar. Zhao Song itu pasti sudah gila bermain api. Mungkin dia merasa pasukan berkuda kita belum cukup tajam, sampai-sampai buru-buru mengirimkan barang untuk kita. Yang Mulia benar. Sutra teh, garam, dan besi orang Han semuanya barang bagus. Sepertinya. Dinasti Qian benar-benar sudah habis riwayatnya. Lapor. Yang Mulia, Janda Permaisuri Dinasti Qian mengirim surat rahasia. Teman lama kita itu, Janda Permaisuri Dinasti Qian meminta kita mengerahkan pasukan untuk menyerang Dacian. Dia akan membantu. Dari dalam dan luar. Yang Mulia, ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Hamba segera mengumpulkan pasukan. Saat pasar dagang baru dibuka, semua pasukan akan lengah. Kita akan bergerak ke selatan, langsung menyerang jantung pertahanan mereka. Bagus. Kali ini aku harus menghancurkan dinasti Qian. Kepala Zhao Song akan kujadikan pispot. Hahaha, benar. Zhao Song, oh Zhao Song, kau punya musuh di dalam dan luar, tidak disukai rakyat. Hahaha. Buruk pasukan kita. Hilang semua. Omong kosong. Prajurit Jin saat perang bertempur, saat damai menggembala. Kalau tidak ada di kemah, pasti sedang menggembala di padang rumput. Padang rumput juga sudah kuperiksa. Hanya tersisa orang tua, wanita, dan anak-anak yang menjaga ternak. Laki-laki kuat semuanya hilang. Sudah dikirim orang untuk mencari kemana-mana. Hilang semua? Bagaimana mungkin? Lapor. Yang Mulia Pangeran, orang kita ditemukan. Katakan, mereka mati di mana?
Orang-orang kita semua pergi ke perbatasan untuk berdagang dengan orang Qian. Apa? Kalian berdua. Kami sengaja menyamar dan keluar kali ini hanya ingin melihat kabar bahwa Dacian membuka pasar bersama apakah benar atau tidak. Tak disangka berjalan dengan sangat lancar. Betul, pasar bersama Dacian kali ini memberikan banyak keuntungan. Asal menggunakan uang kertas Dacian untuk pembayaran, hanya perlu 5 keping uang untuk sepotong kain. Seperti dapat gratis saja. Memberikan keuntungan? Kedua raja ini terlalu naif. Apa maksud Raja Xixia ini? Kalian belum tahu, Dacian menjual dengan harga sangat murah kali ini sama sekali bukan niat baik. Mereka ingin menggunakan barang-barang dari seluruh negeri untuk menghancurkan kehidupan rakyat. Setelah bengkel-bengkel di berbagai negara bangkrut, para pengrajin menganggur, kehidupan rakyat di dunia akan bergantung pada Dacian hanya dalam sekejap. Saat itu, negara-negara kita tidak ada bedanya dengan domba yang siap disembelih. Kalau begitu, tidak boleh dibiarkan. Sekali-kali tidak boleh membiarkan rakyat berdagang di pasar bersama. Tak disangka Kaisar Dacian berpikiran begitu jahat. Benar. Segera kembali ke negara masing-masing. Perintahkan untuk menutup pasar perbatasan. Tolak berdagang dengan Dacian. Bye. Tuanku, ada kabar buruk. Raja-raja dari 3 negara, Xixia, Baiyue, dan Tu Bo, menutup perbatasan dan mengisolasi negara mereka. Mereka menolak berdagang dengan Dacian kita. Apa? Bagaimana bisa begini? Harga 5 koin untuk sepotong kain. Mereka bahkan tidak tertarik, apalagi masih ada barang dagangan lainnya. Kerajaan Xia Barat tidak hanya menolak, tapi juga diduga bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lain untuk bersama-sama memboikot pasar bersama. Kerajaan-kerajaan kecil lainnya karena mendapat keuntungan besar, untuk sementara menolak. Kalau begitu, rencana besar Kaisar untuk mengikat seluruh dunia mungkin akan terhambat. Zen memang meremehkan para pahlawan di dunia ini. Raja kerajaan Xia Barat ini ternyata cukup punya wawasan. Bahkan membuat Zen timbul rasa ingin merekrutnya. Ini sudah waktunya seperti apa? Kamu masih berpikir untuk menaklukkan orang lain? Kirnawar adik ipar, kamu pikir Zen tidak bisa ya? Aku akui, Kaisar memang punya bakat dalam membuat barang-barang mekanis. Tapi pernahkah kamu berpikir mengatur negara mana ada sesederhana itu? Kecuali semua raja kerajaan itu bodoh. Kalau tidak, mana mungkin dengan mudah menyerahkan kendali urusan rakyat? Kamu masih berpikir untuk menaklukkan orang lain. Kamu tidak pernah berpikir apakah orang lain setuju atau tidak. Biasanya semut menghalangi jalan, kamu injak saja. Pernahkah kamu bertanya apakah semut punya pendapat? Maksudmu apa? Han Fei. Hamba di sini. Kumpulkan 100.000 pasukan pilihan, pergi membantu para Raja Xia Barat itu membuka pintu gerbang kerajaan mereka. Suruh mereka membuka kota dan menyambut tamu untuk Zen. Baik. Ini kan tidak masuk akal. Akal? Akal selalu hanya berada dalam jangkauan meriam. Paduka sungguh bijaksana dan penuh perhitungan, dengan mudah melihat melalui tipu muslihat Kaisar Dacian. Sekarang bukan hanya kami, Tibet dan Baiyue juga menghentikan pasar bersama dengan Dacian, menutup pintu gerbang. Tidak lama lagi, setelah kerajaan-kerajaan lain menyadari, Dacian akan terisolasi tanpa bantuan. Tidak ada lagi bisnis yang bisa dilakukan. Saat itu pasti akan mengirim utusan untuk berdamai dengan memberikan keuntungan. Lapor! Paduka Han Fei datang. Apa yang Zen bilang tadi? Dacian datang untuk menyerah. Bukan. Mereka menyerbu masuk. Kalau tidak membuka gerbang, jenderal ini akan membantu Kaisar membombardir gerbangmu. Kan dari Jin ini apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai sekarang belum mengirim pasukan? Jangan khawatir Yang Mulia. Orang-orang Jin itu memang serakah dan kurang akal. Mungkin mereka ingin memanfaatkan pasar bersama ini untuk mengeruk keuntungan dulu. Tapi sekarang 3 negara termasuk Xia Barat telah menolak pasar bersama dengan Dacian. Tidak lama lagi rencana licik Kaisar akan segera gagal. Buruk, Yang Mulia. Han Fei menerima perintah dan memimpin pasukan menyerang Xia Barat. Ibu kota Xia Barat telah dihancurkan. Sekarang para penguasa dari ketiga negara semua telah mengumumkan pembukaan kembali pasar bersama. Bangsat! Zhao Song, aku tidak percaya tidak bisa mengalahkanmu.
Yang Mulia, sejak Jenderal Han menghancurkan ibu kota Asia Barat, tidak ada negara lain yang berani melawan. Suara tentang pasar bersama sekarang. Tempat pasar bersama di perbatasan sangat ramai, bahkan Jin pun tidak berani sembarangan mengirim pasukan, takut melawan keinginan rakyat. Yang Mulia, hamba telah kembali. Sujud. Yang Mulia, dialah yang memerintahkan negara-negara itu untuk menolak pasar bersama. Hamba telah menangkapnya dan membawanya kembali. Kaisar anjing. Bunuh atau potong tubuhku, terserah. Ingin membuatku tunduk, mimpilah. Ternyata kudanya masih liar. Bisa mengerti maksudku. Kau juga termasuk orang berbakat langka di zaman ini. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengabdi pada Dacian. Cih, Kaisar Brengsek, sekarang pencapaianmu hanya sementara saja. Kau tak akan lama bisa bersenang-senang. Tahu diri, tidak tahu diri. Hamba akan segera mengeksekusinya. Tidak usah. Aku pasti akan menaklukkan dunia. Apalagi cuma seorang wanita asing. Bagaimana mungkin tidak bisa dijinakan? Aku. Mana mungkin tidak tahu, pasti ada yang akan menyadarinya. Tapi pernahkah kau berpikir berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saat itu, bendera militer Dacian sudah berkibar di seluruh dunia. Meski mereka menyadarinya, sudah terlambat. Sudah terlambat. Bawa dia pergi. Ayo. Raja negara Sisia ini, walaupun sikapnya sombong, tapi ucapannya benar. Pasar bersama kali ini, Dacian menghabiskan semua stok, mengirim barang siang malam, baru bisa menopang perdagangan pasar. Tapi, jika pasokan selanjutnya tidak bisa mengikuti, membuat para barbar itu pulang dengan tangan kosong, mana mungkin mereka mau mengalah? Mesin uap yang mulia, walaupun bisa menambah pasokan, tapi juga harus bisa dijual tepat waktu baru bisa. Belakangan ini di jalan raya, aktivitas bandit berkuda semakin merajalela. Banyak rombongan kuda yang dirampok. Hamba tua menduga ini adalah Tai. Ini Wei Yanran yang di belakang. Sengaja menghalangi. Berusaha merusak pasar bersama. Semua kekhawatiranmu aku tahu, tapi pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah? Kalau mau kaya, perbaiki jalan dulu. Perbaiki jalan. Membangun jalan. Ikutlah aku. Aku ingin lihat apa maksudnya sebenarnya. Ini adalah rel kereta yang kubangun untuk Dacian. Rel kereta apa? Ini cuma 2 batang besi yang ditaruh di jalan, ditambah papan di tengahnya. Paduka menghabiskan begitu banyak besi hanya untuk membuat benda ini? Rel keretaku ini belum selesai. Ini baru sebagian kecil proyeknya. Tidak lama lagi, aku akan membawanya ke seluruh negeri. Apa? Kau akan membawanya ke seluruh negeri? Bukankah ini menyusahkan rakyat dan boros? Paduka, hamba bodoh. Sungguh tidak melihat apa gunanya rel kereta ini. Jika harus ke seluruh negeri, mungkin akan menghabiskan besi yang tak terhitung. Meski Dacian kaya akan tambang besi. Tapi hamba rasa tindakan ini terlalu boros. Paduka, rel kereta ini dipasang papan sepotong-sepotong saat hujan atau salju datang. Bukankah itu akan sangat licin? Bagaimana kereta kuda bisa lewat? Adik ipar, jika ada barang penting dikirim dari ibu kota ke perbatasan utara dengan kereta kuda, berapa lama waktunya? Dari ibu kota ke perbatasan, sekitar 2.500 km. Meski berganti-ganti kuda terbaik di sepanjang jalan, orang istirahat kereta tidak. Paling cepat butuh 2 bulan. Rel kereta ini hanya butuh 3 hari. Apa? 3 hari? Itu tidak mungkin. Meski pakai kuda terhebat sekalipun, mustahil secepat itu. Siapa bilang aku pakai kereta kuda? Tidak pakai kereta kuda? Lalu pakai apa? Jangan-jangan pakai kereta sapi? Aku pakai kereta api. Benda besi sebesar ini, bagaimana bisa bergerak? Xiao Er. Jangan kurang ajar. Aku bilang apa yang salah? Benda ini beratnya pasti puluhan ribu kati. Bahkan puluhan kuda kuat sekalipun tidak akan bisa menariknya. Apalagi untuk mengangkut barang. Adik ipar, kereta apiku ini tidak perlu ditarik kuda. Dia bisa bergerak sendiri. Bergerak sendiri? Yang mulia jangan-jangan sedang bercanda? Kalau dia bisa bergerak sendiri, suruh aku apa saja boleh. Sungguh? Aku peringatkan ya, kalau kau berani macam-macam denganku. Awas kububuhi racun di malammu.
Mikir apa sih? Aku memang sudah menciptakan rel dan kereta api, tapi masih kekurangan seseorang yang bisa mempromosikannya ke seluruh negeri. Dan kau adalah tenaga kerja yang kubutuhkan. Orang yang kubutuhkan. Kereta api ini sama seperti mesin tenun sebelumnya, semua digerakkan oleh mesin uap. Hanya butuh 1 masinis dan 2 asisten, lalu bisa melintasi seluruh negeri. Yang mulia, Vafe itu masinis? Permaisuri bisa menganggapnya sebagai pengemudi. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kecuali kau biarkan aku mencobanya sendiri. Aku tidak takut kau meragukan, takutnya kau tidak penasaran. Adik ipar yang seperti tenaga kerja ini. Ya untuk dikibulin. Kau tidak percaya, ikut aku naik dan lihat. Diam saja ngapain, naik. Benda besi besar ini benar-benar ajaib seperti katamu? Karena kau tidak percaya, maka kaulah yang akan menjalankan keretanya. Aku tidak bisa mendorong benda besar ini. Tidak perlu dorong. Hanya perlu menekan tombol-tombol ini. Benarkah hanya dengan menekannya bisa langsung jalan? Seorang raja tak boleh mengingkari janjinya. Jalan, dia benar-benar bergerak. Nyalakan api, tingkatkan tekanan, lari cepat untukku. Aku bisa menjalankan kereta. Aku benar-benar bisa menjalankan kereta. Bagaimana? Sekarang percayalah dengan kereta api hamba. Bisa menempuh ribuan li dalam sehari kan? Yang mulia benar-benar jenius yang ditakdirkan. Hamba yang tua ini sudah hidup setengah umur, tidak pernah terpikir suatu hari nanti bisa menaiki benda ajaib seperti ini. Benar-benar membuka mata saya. Terus kenapa? Benda besi ini sekali jalan bisa mengangkut berapa banyak barang. Kebutuhan barang di seluruh negeri sangatlah tak terhitung banyaknya. Bisa mengangkut berapa? Sekali jalan bisa mengangkut jutaan kati. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, pasar perbatasan Dacian kita tidak akan ada lagi kekhawatiran. Yang mulia, kereta api ini tidak hanya bisa menempuh ribuan li sehari, tapi juga bisa memuat barang sebanyak ini. Setiap kali yang mulia bertindak pasti bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Hamba sangat kagum sampai bersujud. Adik ipar, sekarang bagaimana pendapatmu? Tapi, sayang sekali. Yang mulia, sayang apa? Sayang sekali kereta api hamba ini. Meski tenaganya kuat, muatannya banyak, dan membuka era baru, tapi kurang orang yang benar-benar memahaminya. Kalau saja kereta api hamba ini bisa disebarkan ke seluruh dunia, hamba pun akan mati dengan tenang. Tunggu! Kakak ipar, serahkan saja pekerjaan ini padaku. Saya jamin nanti makan, minum, dan segala kebutuhan hidup semua akan di kereta api ini. Saya jamin dengan kecepatan tercepat akan menyebarkannya. Apa? Perdagangan Jiaosong dengan negara-negara sekitarnya semakin besar. Hamba juga merasa aneh. Para bandit berkuda yang kita kirim sama sekali tidak menemukan barang-barang kaisar. Bagus. Bagus sekali, Jiaosong. Bagus sekali menyandera seluruh dunia. Tidak bisa dibiarkan terus begini. Lalu Ibu Surati, apa rencananya? Jiaosong, kaisar anjing. Kalau berani, lepaskan aku. Berani-beraninya kau menghinaku. Aku bunuh kau. Jangan teriak lagi. Kalau Jiaosong benar-benar datang. Aku juga tidak bisa menolongmu. Ibu Surati Dacian. Bukankah kau sudah diusir Jiaosong? Dari istana? Anak kecil yang lancang itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jangan banyak omong. Kuku datang hari ini untuk menawarkanmu sebuah transaksi. Transaksi apa? Yang mulia. Oh, semuanya sudah datang. Yang Song, sejak aku belajar mengemudikan kereta api, pasar perbatasan ini tidak pernah kekurangan pasokan lagi. Semua negara berebutan berdagang dengan Dacian kita. Tidak hanya itu, mesin uap yang mulia telah diterapkan dalam metalurgi, pembuatan kertas, penebangan kayu, dan bidang lainnya.
Sekarang, produksi biji besi mencapai 100.000 ton per hari, garam halus 2 juta ton. Kas negara sangat penuh, benar-benar negara makmur dan rakyat kuat. Benar. Peralatan para prajurit di barak juga sudah diperbarui total, tidak seperti dulu yang lemah. Yang Mulia sangat cerdik. Rencana menyandera dunia ini sebentar lagi akan berhasil. Ini baru permulaan. Dunia ini sangat luas. Mana cuma 7 negara. Yang aku inginkan adalah semua negara datang memberi upeti. Yang Mulia, Buruk, kurir darurat dari perbatasan. Xixia bersekutu dengan Bai Yue, Fusang, dan 7 negara bawahan lainnya sedang berkumpul dan bergerak menuju Dacian kita. Apa? Pasukan gabungan 7 negara. Benarkah kabar ini? Sangat benar. Pasukan gabungan 7 negara. Kekuatan mereka mungkin mencapai 1 juta pasukan. Kenapa justru memberontak di saat seperti ini? Bagaimana ini bisa diatasi? Yang Mulia, meskipun perbendaharaan negara melimpah dan persenjataan kuat, tapi berperang di banyak front sekaligus mungkin terlalu berat bagi Dacian. Sepertinya Ibu Suri Beta juga tidak diam-diam saja di luar istana. Yang Mulia, jangan khawatir. Akhirnya tiba juga saatnya Gua Han yang tua ini bisa berguna. Meskipun pasukan gabungan 7 negara kuat, tapi hamba bersedia mempertaruhkan nyawa bersama 100.000 prajurit keluarga Han untuk bertempur mati-matian melawan mereka, saling menghancurkan. Jenderal Han. Tidak perlu. Yang Mulia, biarkan saja gua pergi. Nyawa Jenderal Han adalah nyawa yang Beta selamatkan dengan susah payah. Masa harus dikorbankan untuk hal seperti ini? Apakah Yang Mulia punya cara yang lebih baik? Cara, cuma pasukan gabungan 7 negara saja. Beta hanya perlu mengeluarkan 1 dekret kerajaan, maka rakyat ke-7 negara itu akan dengan patuh mengantarkan kepala mereka ke sini. Yang Mulia, pasukan gabungan 7 negara ini bukan main-main. Jika kita meremehkan musuh dan salah dalam menanganinya, Dacian bisa-bisa terancam runtuh. Iya, Yang Mulia. Gua tahu Yang Mulia bijaksana dan perkasa, tapi soal perang ini harus benar-benar ke medan perang dan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Dekret kerajaan Dacian ini mana bisa mengatur rakyat negara lain? Dekret Beta bisa. Kakak ipar, mereka tidak percaya padamu, aku percaya. Aku yang akan mengantarkan dekretnya. Bagus. Maka jasa besar ini akan menjadi milikmu. Yang Mulia, hamba bersedia menemani Nona yang untuk pergi bersama, melindungi keselamatannya. Dapat Kaisar seperti Yang Mulia tidak mengizinkan gua berperang. Gua harus cari kesempatan sendiri untuk main-main ke perbatasan. Ayo lihat, ayo sini lihat. Sutra baru datang. Hanya 5 keping per gulung. Aku mau. Warna ini aku ambil semua. Aduh, sejak Dacian membuka pasar perbatasan ini, hidup kita rakyat kecil makin lama makin makmur. Kaisar Dacian ini bijaksana sekali. Iya, betul. Kalau tidak ada pasar seperti ini, kita pasti kembali ke masa lalu. Hidup sengsara lagi. Masa bisa begitu? Sekarang ini bisa dibilang semua orang bisa pakai sutra, semua orang bisa makan beras bagus, semua orang bisa minum teh. Ini baru namanya dunia yang harmonis. Hidup begini. Masa bisa mundur lagi? Pasukan datang. Tuan, apakah Dinasti Dacian mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan lagi? Ada titah dari Kaisar Dacian. 7 negara bawahan bersekutu memberontak, sangat durhaka. Mulai hari ini ditutup semua pasar perbatasan. Segala perdagangan diputus, tak akan lagi memberikan anugerah surgawi pada negara-negara itu. tutup pasar? Ini tidak boleh. Tuan, pasar ini tidak boleh ditutup. Kami rakyat kecil masih bergantung padanya untuk hidup. Mohon Kaisar Dacian mencabut kembali perintahnya. Mencabut perintah? Jangan mimpi. Salahkan saja raja-raja negara bawahan kalian tidak tahu. Terima kasih, tidak memikirkan rakyat berani memberontak. Kalau tidak, kakakku, keluarga kerajaan juga tidak akan mengeluarkan titah ini. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang dilarang berdagang di kota Tianen, Dacian. Kalau ada keberatan, tanyakan pada raja kalian. Ayo temui raja kita.
Dacian itu sombong dan angkuh, mengacaukan kehidupan rakyat berbagai negara. Sekarang bahkan menculik putriku. Hari ini, kami 7 negara bersatu. Pasti akan membuat mereka membayar mahal. Benar, pasukan gabungan kali ini hampir 1 juta orang. Ditambah Ibu Suri Dacian bekerja sama dari dalam dan luar. Pasti bisa menghancurkan Dacian dalam sekali serangan. Membagi-bagi wilayah Dacian. Lapor. Yang mulia. Kaisar Dacian mengeluarkan maklumat kerajaan, menutup pasar bersama dengan semua negara, memutus semua hubungan perdagangan. Kami akan segera mengirim pasukan untuk menyerang. Kaisar Dacian masih mempertimbangkan urusan uang, sungguh sangat menggelikan. Ternyata Kaisar Dacian ini hanyalah seorang pengecut yang berpikiran sempit. Asalkan aku bisa menyerbu Dacian, bukan apa yang kita mau, kita dapat. Sampaikan perintah. Gempol Hanur Faduanan besar serang Dacian. Kami, negara-negara ini, harus berhasil merebut kepala Kaisar Dacian untuk menebus aib sebelumnya. Baik. Yang mulia, pasukan gabungan 7 negara dengan kekuatan 1 juta orang berkumpul di perbatasan, mengawasi dengan penuh ancaman. Ini adalah bahaya yang bisa memusnahkan negara. Yang mulia, bagaimana kalau mengirim utusan untuk berdamai dulu, menghindari puncak serangan mereka, lalu memberikan upeti tahunan untuk melewati krisis saat ini dulu? Aku tidak akan pernah tunduk pada orang barbar. Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Baja. Jika Yang Mulia tidak punya cara, lebih baik minta Ibu Suri turun tangan. Sebelumnya, saat Ibu Suri berkuasa, banyak berhubungan dengan berbagai negara. Jika meminta Ibu Suri mewakili, mungkin bisa membalikan keadaan untuk Yang Mulia. Isdagius. Tidak perlu. Aku sudah punya strategi. Strategi? 7 negara menyerang. Kamu, anak kecil ini, bisa punya strategi apa? Wei Yanran, kamu masih berani muncul di hadapanku? Wei Yanran, aku sudah mengusirmu dari istana. Berani-beraninya kau masuk ke Balairung tanpa izin. Diusir dari istana, sekarang pasukan dari 7 negara akan segera tiba. Dacian berada di ambang kehancuran. Dacian berada di ambang kehancuran. Jika kamu tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan, saya sebagai janda mendiang Kaisar Dacian, mana mungkin bisa tinggal diam? Lalu, atas dasar apa kau mengira ke-7 negara vassal ini akan menurutimu? Yang Mulia, Anda belum tahu, para pejabat andalan Ibu Suri seperti Li Chongjin, Zhang Qianzhou, dan lainnya, semuanya adalah keturunan bangsawan. Mereka punya hubungan baik dengan keluarga kerajaan negara vassal. Jika Ibu Suri mengutus mereka untuk bertindak, pasti bisa membujuk 7 negara itu untuk menarik pasukan. Jadi, Ibu Suri sudah lama berkolusi dengan suku asing. Kaisar, jika kau masih bersikeras, maka kau akan membawa seluruh Dacian ikut mati bersamamu. Saat ini, selain mengizinkan saya turun tangan, kau tidak punya cara lain. Yang mulia, perkataan Ibu Suri sangat benar. Situasi saat ini memaksa kita. Seperti? Mohon Ibu Suri kembali ke istana untuk memimpin situasi. Benar Yang Mulia, urusan negara yang utama. Mohon pertimbangkan sekali lagi. Konyol! Ibu Suri membentuk klik untuk kepentingan pribadi. Sudah lama kehilangan kepercayaan rakyat. Kini di saat kritis, berani masuk ke istana untuk memaksa turun tahta? Kalian sebagai pejabat, mana bisa tidak membedakan benar dan salah? Permaisuri, apakah kau mau melihat dengan mata kepala sendiri Kaisar bersikeras pada pendapatnya sendiri hingga menghancurkan seluruh Dacian? Kedatangan saya kali ini bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk menyelamatkan Dacian. Apakah kau tidak bisa melihatnya? Kamu. Kaisar masih muda dan impulsif, tidak mengerti kepentingan yang lebih besar. Jika hari ini dia bisa turun tahta sendiri, saya akan melupakan permusuhan di masa lalu dan sementara mengambil alih pemerintahan. Setelah itu, dengan saya yang bernegosiasi, bencana penghancuran negara ini bisa diatasi. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Ibu Suri bijaksana dan tegas. Hanya dengan cara ini baru bisa menyelamatkan Dacian dari kesulitan. Apakah Jenderal Han punya cara yang lebih baik? Lapor, 7 negara mengirim utusan untuk menghadap Yang Mulia di ibu kota. Mereka sudah sampai di gerbang kota kerajaan. Lapor, 7 negara mengirim utusan untuk menghadap Kaisar. Sudah sampai di gerbang istana. Utusan 7 negara datang bersamaan. Ini pasti niatnya jahat.
Jangan-jangan mereka mau menyampaikan surat pernyataan perang, memaksa Dacian menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi, menjadi bawahan, dan membayar upeti. Kalau begitu, hanya ada. Mohon Ibu Suri untuk menyelamatkan situasi ini. Yang mulia, sekarang harus bagaimana? Kaisar, kau dengar? Sekarang 7 negara datang bersamaan. Sebelumnya, kau masih bicara sombong mau menyandera seluruh dunia. Kurasa yang ada malah pasukan musuh sudah di depan pintu. Kenapa tidak segera undang aku untuk memimpin negara? Beresot, Dacian yang agung ini adalah negara adidaya. Kekuatan negara semakin meningkat. Mana perlu kepada negara-negara kecil itu merendahkan diri dan minta damai? Persilakan mereka masuk. Baik. Sudah diambang kematian, masih keras kepala, tidak mau berdamai. Apakah benar-benar mau rakyat jutaan ikut mati bersamamu? Ikut mati, kesejahteraan rakyat dunia, semua bergantung pada Dacian. Aku sudah mengeluarkan dekret kerajaan menutup pasar bersama, menghentikan semua perdagangan. Tidak lama lagi akan membuat raja-raja negara berlutut minta ampun. Aku tanya, kalian percaya atau tidak? Aku bertanya, kalian percaya atau tidak? Dengan 1 dekret kerajaan bisa mengusir 1 juta pasukan sekutu? Zhao Song, kamu sungguh mengira dirimu adalah salah satu kaisar agung dalam sejarah? Kaisar agung? Kini pasukan 7 negara sudah mengepung, 1 juta kavaleri akan tiba seketika. Mereka juga sudah mengirim utusan ke ibu kota untuk mengancam. Kamu malah masih membual tentang selembar perintahmu sendiri yang bisa membuat mereka bersujud memohon ampun. Ini sama saja menjadikan nyawa seluruh pejabat dan rakyat sebagai bahan lelucon. Perkataan Ibu Suri sangat benar. Paduka, omong kosongmu tentang menggenggam dunia itu boleh saja dipakai untuk membohongi anak kecil 3 tahun. Tapi sekarang, utusan 7 negara sudah ada di luar istana. Perang atau damai, hidup atau mati, hanya tinggal sekejap mata. Paduka masih saja begitu keras kepala. Para kolega sekalian, warisan Dacian ini mungkin akan berakhir di sini. Paduka, hamba tua ini dengan sangat memohon, utamakanlah negara dan rakyat. Pikirkanlah keselamatan seluruh umat manusia. Lepaskanlah perseteruan dengan Ibu Suri. Benar, saat ini hanya dengan meminta Ibu Suri kita bisa bernegosiasi dengan berbagai negara. Paduka juga harus mengalah, biarkan Ibu Suri yang memegang kendali. Kalian para penjilat ini. Kaisar, kamu dengar? Ini adalah kehendak bersama dan juga tren yang tak terelakkan. Para penguasa negara, mereka datang sendiri? Kaisar, jika kamu tidak turun takhta dan biarkan aku yang menanganinya, maka benar-benar sudah terlambat. Para menteri, kalian lihat, 7 negara datang bersamaan. Bahkan para penguasa negara datang sendiri. Pasti mereka datang untuk menagih upeti tahunan dari dinasti kita dan meminta kita menyerahkan wilayah. Jika kaisar masih bersikeras dan tidak sadar, Dacian pasti akan mengalami bencana besar. Oh, benarkah? Omong kosong. Masa iya mereka datang untuk menyampaikan upeti kepadamu? Karena Ibu Suri begitu dekat dengan 7 negara vasal ini. Bagaimana kalau kau yang menanyakan untukku, apa tujuan mereka datang ke ibu kota kali ini? Para penguasa negara, aku sangat memahami bahwa kedatangan kalian kali ini pasti karena perbuatan kaisar negara kami telah membuat negara-negara sahabat marah. Kalian datang khusus untuk menuntut pertanggungjawaban. Mohon para penguasa negara mempertimbangkan. Kaisar kami masih muda dan bodoh, tetapi Ibu Suri bijaksana dan bermurah hati. Beliau dapat berunding dengan kalian semua, asalkan menarik pasukan, semua syarat bisa dibicarakan. Benar, tapi syarat awalnya tentu saja adalah kaisar harus terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan besarnya. Ibu Suri Dacian, tampaknya kau salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Bukankah kalian datang mewakili negara-negara untuk menyampaikan surat pernyataan perang? Mati pada tidak. Kedatangan kami kali ini adalah khusus untuk menghadap Kaisar Dacian. Untuk memohon pengampunan dan perdamaian. Hamba melapor kepada Kaisar Dacian. 7 raja negara telah diperdaya oleh orang jahat. Mereka nekat mengerahkan pasukan dan membangkitkan murka naga kerajaan surgawi. Kami, para menteri yang setia, khusus menangkap mereka, menunggu keputusan yang mulia dari Dacian. Kami mohon Kaisar Dacian meredakan murka naga, buka kembali pasar bersama dan pulihkan perdagangan perbatasan.
Kami mohon Kaisar Dacian membuka kembali pasar bersama. Memulihkan perdagangan perbatasan. Bagaimana bisa begini? Yushuja bilang cukup dengan satu surat perintah. Para raja negara akan datang mengakui kesalahan mereka. Sekarang kalian percaya? Bagaimana bisa seperti ini? Kamu, bagaimana caramu melakukannya? Bukankah aku sudah bilang? Menguasai dunia adalah tujuanku. Mengendalikan kehidupan rakyat dunia, membuat sandang, pangan, papan, dan transportasi rakyat. Semua negara tidak bisa lepas dari dacian kami. Jika ada raja negara kecil yang melawan takdir, inilah akibatnya. Tuanku benar-benar jenius yang ditakdirkan langit. Tanpa mengerahkan satu prajurit pun 7 negara sudah tunduk. Ini pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Luar biasa, memang pantas jadi kakak iparku. Kaisar Dacian, negara Sixia kami adalah pemimpin pasukan sekutu kali ini. Kesalahan kami sangat besar. Tidak bisa mengungkapkan penyesalan kami, namun raja kami, Helan Lema, parasnya tiada tara, dijuluki Mutiara dari Barat. Kami mohon agar dia boleh melayani tuanku. Untuk memperbaiki hubungan kedua negara, Sixia kami bersedia dengan Dacian menjalin persahabatan abadi. Kamu? Abadi menjalin persahabatan abadi. Karena pemberontakan sudah berakhir, kalian boleh pulang. Namun, para penguasa negara masing-masing harus tinggal di Dacian sebagai sandera, dan upeti yang harus dibayar tahun ini harus dilipat gandakan. Jika berani melanggar, Kaisar akan kembali memutus perdagangan dan mengirim pasukan untuk menghukum. Kami patuh pada titah Kaisar Dacian, tidak berani melanggarnya. Kami patuh pada titah Kaisar Dacian. Kalian boleh pergi. Hanfei. Hamba hadir. Mereka yang tadi berseru agar Ibu Suri yang memerintah, semua dicopot jabatannya dan diasingkan ke perbatasan untuk mengabdi di ketentaraan. Sedangkan keluarga Wei dengan nekat menerobos istana dan bersekongkol dengan negara asing, berniat memberontak bersama dengan Qin Song masuk penjara, menunggu pengadilan dan hukuman. Baik. Bawa pergi. Yang mulia, kasihanilah nyawa hamba yang hina ini. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Zhao Song, apa tujuanmu ke sini? Kaisar datang untuk melihat kuda liar dari wilayah barat ini. Sudahkah belajar tunduk pada majikannya? Jangan sok-sokan, Desain. Kerajaan Shixiaku telah mengumpulkan pasukan sekutu dari 7 negara untuk menyerang Qian. Nanti pasukan berjuta-juta akan tiba. Kau sendiri saja hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Berani-beraninya masih sombong di hadapan Kaisar. Ternyata di balik semua ini ada juga andilmu. Hanya saja, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa pasukan sekutu 7 negara ini bisa mengalahkan Kaisar? Kalau kau tahu diri, seharusnya kau tunduk dan bersujud pada Kaisar. Nanti Kaisar masih bisa menerimamu ke dalam istana, menyelamatkan nyawa anjingmu ini. Hahaha, baik. Semoga nanti kau tetap sama percaya dirinya. Bawa dia ke sini. Cepat! Cepat! Nah, kamu kenapa di sini? Anak. Pasukan 7 negara sudah hancur. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Helan Lema, aku masih menganggapmu punya sedikit akal. Akan kuberikan kesempatan terakhir ini padamu, menjadi bidak dalam permainanku menguasai dunia. Sekarang berlutut, tunduk padaku. Kamu tunduk atau tidak? Hamba ini dengan rela hati bersedia tunduk.
Yang Mulia. 7 negara telah tunduk. Masalah perbatasan sementara teratasi. Langkah selanjutnya, langkah apa yang akan Yang Mulia ambil? Langkah selanjutnya, tentu saja melanjutkan rencana beta untuk membawa seluruh negeri ke masa depan. Membangun jalur kereta api, membuka tambang, mengembangkan industri. Biarkan deru mesin uap bergema ke seluruh penjuru. Membawa Dacian ke era kejayaan yang belum pernah ada. Visi Yang Mulia sungguh agung. Hamba sangat terpukau. Hanya saja, perubahan sebesar ini pasti akan menyentuh kepentingan banyak pihak. Terutama mantan Ibu Suri dan para pengikutnya dulu. Bangsawan-bangsawan kolot. Jika mereka diam-diam melawan nanti dan membahayakan Yang Mulia. Takut apa? Wei Yanran sudah mendekam di penjara bawah tanah. Yang tersisa hanya ikan-ikan kecil, tidak akan jadi ancaman besar. Serangan terbuka mudah dihindari. Serangan licin sulit diantisipasi. Hamba khawatir. Khawatir mereka melakukan tindakan licik seperti pembunuhan. Meski ada ribuan rintangan, beta akan tetap maju. Asalkan kebijakan beta dapat dilaksanakan, membuat rakyat sejahtera, membuat Dacian kuat, meski beta harus gugur demi negara. Yang Mulia jangan berkata hal-hal sial seperti itu. Permaisuri. Ini kau mengkhawatirkan beta? Itu tentu saja kini negara baru stabil. Hanya Yang Mulia satu-satunya keturunan keluarga kerajaan. Ini menyangkut dasar negara. Yang Mulia tak boleh celaka sedikit pun. Kalau begitu, beta akan berusaha memperbanyak keturunan agar takhta kerajaan makin kokoh. Ini Yang Mulia sedang apa? Ini adalah ruang studi kekaisaran. Bagaimana dengan ruang studi kekaisaran? Barusan Permaisuri bilang, hal yang paling mendesak. Bukanlah melanjutkan keturunan keluarga kerajaan. Ini... Kakak ipar, gawat, gawat. Ada yang menyelamatkan Wei Yanran dari penjara. Dia kabur ke negara jin. Kak ipar, kalian biasa mainnya seberani itu ya? Kau bilang Wei Yanran sudah diselamatkan? Iya, baru saja. Sekelompok orang menyelamatkan Wei Yanran dan melarikan diri ke utara keluar dari kota kerajaan. Kak ipar, ini gimana dong? Wei Yanran sangat memahami situasi negara Dacian kita. Sekarang dia malah bergabung dengan negara jin. Pasti akan menimbulkan malapetaka tak berujung. Yang Mulia, perkataan Xiao Er sangat benar. Wei Yanran kejam dan licik, sudah lama berseteru dalam-dalam dengan istana. Kalau dia bersekongkol dengan negara jin, pasti akan menjadi ancaman besar. Yang Mulia harus segera mengirim pasukan untuk mencegatnya. Jangan panik, langkah ini juga ada dalam rencana Zen. Kak ipar, maksudmu apa ini juga ada dalam rencanamu? Jangan-jangan kaburnya janda permaisuri adalah rekayasamu? Tentu saja. Sebelumnya Zen sudah mengeluarkan dekret melarang Wei Yanran masuk ke istana setengah langkah pun. Tapi dia tetap bisa masuk tanpa halangan. Bahkan datang ke Balairung untuk menantang Zen. Itu artinya di dalam istana ini, dia masih punya mata-mata. Zen lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut sampai ke akarnya semua mata-matanya di dalam istana. Kak ipar bijaksana sekali. Lapor. Yang Mulia, sudah jelas diselidiki, mata-mata yang menyelamatkan Wei Yanran telah habis dibasmi oleh hamba, dan sesuai perintah Yang Mulia, sengaja membiarkan Wei Yanran melarikan diri. Biarkan dia bergabung dengan orang jin. Melepaskan harimau kembali ke gunung. Apa maksud Yang Mulia kali ini? Sekarang, Dacian kita sudah mulai menguasai urat nadi kehidupan berbagai negara, membuat para bangsawan dan pejabat tinggi di setiap negara karena melihat ada keuntungan, terikat bersama kita. Namun, sifat dasar manusia adalah serakah dan takut pada kekuatan. Hanya memberi iming-iming manis tidak cukup. Harus berikan sedikit tongkat sebagai peringatan. Tongkat? Tongkat buat gebuk siapa? Jangan-jangan negara jin? Benar, Zen memang ingin menjadikan negara jin sebagai sasaran, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, membuat negara jin menjadi tumbal bagi Zen untuk mengikat seluruh dunia. Hanya dengan cara ini baru semua orang di dunia akan tahu. Yang tunduk pada Dacian akan makmur, yang melawan Dacian akan binasa. Ibu Suri Dacian, kamu sendiri, yang berjanji akan menunjukkan kesungguhan hati sepenuhnya. Barulah kerajaan jin kami mengirimkan prajurit terhebat kami mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu dari penjara bawah tanah itu. Jangan khawatirkan Agung, karena hamba sudah datang ke sini, sungguhan hati yang hamba bawa pasti akan memuaskan Kan Agung. Oh?
Khan Agung, lihatlah peta ini. Peta ini adalah peta detail wilayah utara Dacian dan daerah ibu kota. Di atasnya tertandai pos-pos pertahanan utama, penempatan pasukan, serta sebuah jalan rahasia yang bisa menghindari semua garis pertahanan utama. Dan langsung menuju jantung Zongyuan. Jalan kecil ini benar bisa langsung menyerang jantung musuh dan menyergap ibu kota Dacian. Tapi, untuk memastikan segalanya, saya mohon Khan Agung memerintahkan Jenderal Wan Yanzong untuk dengan gegap gempita menyerang kota Jubei. Kota Jubei adalah kota penting di perbatasan utara Dacian. Benar. Jika tempat ini diserang, Zhao Song pasti mengirim pasukan utamanya untuk membantu ke utara. Saat itu, jantung Zongyuan akan kosong. Khan Agung baru memimpin pasukan elit. Dengan saya sebagai penunjuk jalan, bergerak cepat dengan ringan, maka ibu kota Dacian bisa direbut sekaligus. Saat si kecil Zhao Song menyadari terjebak, ibu kota sudah jatuh. Situasi sudah ditentukan. Meski punya cara ajaib lagi, dia tak bisa berbuat apa-apa. Khan Agung, rencana Ibu Suriwei ini layak. Saat si kecil Zhao Song sadar terjebak, ibu kota sudah jatuh. Situasi sudah ditentukan. Meski punya kemampuan lagi, dia tak bisa berbuat apa-apa. Bagus. Lakukan seperti itu. Segera kumpulkan pasukan. Kali ini Sang Khan akan membuat Dacian hancur seluruh negerinya. Baik. Zhao Song, saat Dacian hancur, saya pasti akan mencincangmu berkeping-keping. Lapor. Wanyangu sendiri memimpin 200.000 pasukan. Keadaan darurat, memohon istana segera mengirim bala bantuan. Ini orang-orang Jin datang lagi, baru saja tenang beberapa hari. Apakah ini takdir bahwa dinasti Dacian akan binasa? 200.000 pasukan. 200.000 pasukan. Meskipun kota Jubei kokoh, takutnya juga sulit bertahan lama. Tenang saja, orang-orang Jin berani datang. Kita hadapi saja. Yang Mulia, jangan sekali-kali. Pasukan Jin itu sangat kuat. Pasukan berkudanya ganas. Jika terjadi perang, bukanlah strategi yang baik. Benar Yang Mulia, sekarang perbendaharaan negara penuh. Mengapa harus mengangkat senjata lagi? Lebih baik mengirim utusan untuk berunding. Berikan emas dan kain sutra, untuk sementara menghentikan permusuhan. Itulah strategi terbaik. Siapa kedua orang ini? Yang Mulia. Kedua orang ini adalah Perdana Menteri Kiri Zhuangsun dan Perdana Menteri Kanan Fanjian. Mereka adalah guru kekaisaran yang ditunjuk khusus oleh almarhum kaisar untuk membantu Yang Mulia. Perdana Menteri Kiri dan Kanan, pejabat penting setara dengan Qin Song. Kenapa sebelumnya tidak pernah melihat mereka? Wajar jika Yang Mulia tidak mengenal kedua orang ini. Memang normal, karena kedua orang ini adalah yang terbaik di antara faksi perdamaian. Saat pasukan Jin menyerang ke selatan dulu, mereka lari lebih cepat dari siapapun. Cepat-cepat mengaku sakit dan pergi ke Jiangnan. Sekarang mendengar Yang Mulia giat memajukan negara, baru beberapa hari lalu sembuh dan kembali ke istana. Prioritas Yang Mulia saat ini adalah membahas berapa banyak upeti tahunan yang akan diberikan kepada orang Jin untuk menunjukkan kesungguhan dinasti Dacian dalam mengajukan perdamaian. Perdana Menteri Juang benar sekali, jumlah upeti tahunan masih perlu dipertimbangkan. Jika terlalu sedikit, takut orang Jin tidak puas. Jika terlalu banyak, akan merugikan negara. Membayar upeti tahunan? Bayar apa? Bajingan Jin itu serakah, berulang kali melanggar wilayah kita, membantai rakyat kita. Sekarang aku telah memperkaya negara dan memperkuat pasukan, ingin membalas dendam. Mereka sendiri yang datang, itu justru kebetulan. Kali ini, aku akan menghancurkan negara bajingan Jin itu. Siapa lagi yang berani bicara tentang perdamaian? Akan seperti lilin ini. Pasukan yang tersedia di barak dan sekitarnya sudah selesai dihitung. Totalnya 50.000 orang. Siap kapan saja untuk berangkat ke kota Jubei. Apa? 50.000? Jenderal Han, pasukan Jin mengklaim memiliki 200.000 pasukan berkuda. Semuanya adalah prajurit berpengalaman. Dengan hanya 50.000 pasukan kita melawan mereka, perbedaan jumlah pasukan ini terlalu besar. Di mana peluang kemenangan kita? Permaisuri yang bijaksana. Saat pemberontakan 7 negara sebelumnya, sebagian besar pasukan elit kita telah dikirim ke perbatasan untuk menumpasnya. Belum kembali. Dalam waktu singkat ini, memang hanya tersisa 50.000 pasukan cadangan. Yang Mulia, pasukan Jin memang sudah ganas. Sekarang musuh lebih banyak, kita lebih sedikit. Hamba benar-benar khawatir. Tidak apa-apa. Han Qing, bagaimana perkembangan senjata rahasiaku itu? Sudah sejauh mana?
Lapor, Yang Mulia. Gambar yang diberikan Yang Mulia memang rumit dan kompleks, tapi untungnya menteri yang secara pribadi mengawasi pembuatannya. Ditambah para pengrajin bekerja siang malam. Sudah selesai tepat waktu. Dengan senjata ampuh ini di tangan, jangan kata 200.000 pasukan jin, walaupun datang 200.000 lagi. Apa yang harus khawatirkan pertempuran kali ini? Dacian pasti menang. Yang Mulia, Han Fei, sampaikan titahku. Untuk ekspedisi kali ini, bawa Zhuang, Sun, Fan, Jian, dan semua pejabat yang takut perang dan pengecut, semuanya ikut. Jangan ada yang terlewat. Aku ingin mereka menyaksikan bahwa pasukan jin bukanlah monster yang menakutkan. Lebih dari itu, lewat pertempuran ini, aku akan menghancurkan habis orang-orang lemah yang ingin menyerah tanpa bertempur di istana. Biar semua orang tahu apa sebenarnya arti negara besar dan beradab. Siapapun yang berani menyerang Dacian, sejauh apapun, pasti akan dihukum. Yang Mulia, jika Yang Mulia sudah bulat tekad, maka hamba juga akan ikut. Aku juga. Bersatu padu, satu hati melawan musuh. Dacian pasti menang dalam pertempuran ini. Yang Mulia, perkiraan waktunya pasukan kerajaan jin akan segera tiba. Wow, Yang di atas tembok, apakah itu Kaisar Qian? Sudah tahu ini adalah Kaisar, masih berani tidak turun dari kuda dan bersujud? Bersujud? Wahaha, bocah kecil Zhao Song. Kau sudah di ujung maut, masih berani bicara sombong. Lihatlah pasukan besar jin kami, dimanapun kuda perang kami melangkah, tak ada yang tersisa. Kalau kau tahu diri, cepat buka gerbang kota dan menyerah dengan tangan terikat. Mungkin aku akan bermurah hati meninggalkan jenazahmu utuh. Wanyanzong, justru kalian yang harus menyerah. Segera serahkan Wei Yanran kepada kami, lalu suruhkan kalian sendiri datang ke ibu kota Dacian kami untuk bersujud 9 kali dan menyatakan takluk. Saat itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan kuil leluhur kerajaan jin kalian. Yang Mulia, pasukan jin ini sangat kuat. Jangan sampai hanya demi kepuasan bicara sesaat. Benar, Yang Mulia. Kita hanya punya 50.000 pasukan. Bagaimana bisa menantang 200.000 tentara mereka ini? Bagus, sungguh anak kecil yang tidak tahu maut. Berani menghina kerajaan jin kami dan menodai wibawa Khan kami. Benar-benar tidak tahu maut. Bocah kecil Zhao Song, aku bersumpah, setelah menaklukkan Zhu Beicheng, pasti akan membantai semua orang di dalam kota, baik pejabat maupun rakyat, sampai habis. Lalu menumpuk mayat mereka sebagai persembahan untuk panji perang kerajaan jin kami. Yang Mulia, pasukan jin berjumlah 200.000 orang. Pasukan berkuda mereka sudah di depan pintu. Pasukan kita hanya... Bagaimana kau bisa begitu marah padanya? Bukankah ini mencari mati? Benar, Yang Mulia. Sekarang tarik kembali perkataanmu tadi. Mungkin masih ada waktu. Sekarang seharusnya kita bertahan di dalam kota, menunggu bala bantuan dari berbagai pihak. Yang Mulia. Panik apa? Untuk pertempuran ini, Chris Deja menyiapkan senjata rahasia. senjata rahasia, Yang Mulia, pasukan jin berkali lipat lebih banyak dari kita. Meskipun ada senjata sakti, bagaimana bisa melawan 200.000 pasukan ini? Ya, Yang Mulia, bagaimana kalau kita mengungsi sekarang? Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Lari! Yang harus lari adalah dia, Wanyanzong. Menteri Han. Hamba di sini. Cepat bersiap-siap, keluar kota untuk menghadapi musuh. Baik. Keluar kota untuk menghadapi musuh? Yang Mulia, kau serius? Yang Mulia, jangan. Yang Mulia, Jenderal Han memang pemberani, tapi seharusnya bertahan di dalam kota. Tunggu sampai semangat musuh melemah, baru kita serang balik. Benar, Yang Mulia. Musuh banyak, kita sedikit. Keluar dari kota sama saja seperti telur menantang batu. Jenderal, gerbang utara kota terbuka. Pasukan Qian sepertinya akan menyerang duluan. Zhao Song, anak kecil, kau benar-benar dasar babi tolol. Anak-anakku. Bersiaplah menyerbu kota Jubei. Rampas uang, rampas makanan, rampas wanita. Selesai. Selesai, semuanya selesai. Yang Mulia, kau tidak waras. Panik apa? Menteri Han. Hamba di sini.
Ini apa? Yang Mulia akan memakai ini untuk menghadapi musuh. Yang Mulia, benda ini terlalu berat. Bagaimana bisa dipakai di medan perang? Wahahaha, anak kecil Zhao Song. Aku pikir kau punya jurus rahasia apa? Ternyata cuma bungkusan besi tebal. Ini, apa kau mau pakai ini untuk menabrak kami sampai mati? Bodohnya seperti babi. Yang Mulia, meskipun memiliki bakat luar biasa, tetapi masih terlalu muda dan gegabah, meremehkan musuh dan nekat maju. Negara Dacian kami hari ini akan binasa. Aduh, kali ini kami benar-benar tidak punya jalan keluar. Kakak ipar, kalau nanti senjata rahasia Anda. Tidak mempan. Aku akan memimpin pasukan keluarga bertempur mati-matian. Kau bawa kakakku segera mengungsi dari gerbang selatan. Keluarga yang kami turun-temurun setia dan gagah berani. Tidak akan membiarkan Yang Mulia tertangkap di sini. Jangan adik, kami pasti tidak akan meninggalkanmu. Permaisuri, adik ipar. Zen tahu kalian berdua sangat menyayangi satu sama lain. Tapi tank Zen sudah dikeluarkan. Pertempuran ini tidak ada tanda tanya lagi. Seluruh pasukan bersiap. Bersiaplah mengikuti aku untuk menginjak-injak orang-orang Qian yang tidak tahu maut ini. Hancur, hancur. Semuanya hancur. Sepertinya kalian terhadap kekuatan teknologi benar-benar tidak tahu apa-apa. Serang. Perintah untuk seluruh pasukan. Hamba siap. Tembak. Tembak. Serbu. Ini benda ajaib apa? Baginda benar-benar dewa. Pasukan Jin akan kalah total. Kakak, senjata rahasiamu ini luar biasa hebatnya. Lihat kan, pasukan berkuda baja Jin di hadapan Kaisar hanyalah ayam dan anjing tanah. Kakak, aku juga mau coba nyetir satu. Aku juga mau lawan anjing Jin. Jangan main-main, aku belum mengajarimu. Ini bukan mainan. Kakak, aku kan pernah nyetir kereta api. Tank ini sesulit apapun, mana mungkin lebih sulit dari kereta api yang bisa tempuh ribuan li per hari. Sulit apa? Kakak, aku mohon, biar aku coba dong, Kak. Tentu, lain kali pasti, lain kali pasti. Terima kasih, Kak. Hidup Kakak. Wanyanzong, apa kesalahanmu? Kesalahan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Apa salahku? Zhao Song, jangan terlalu senang dulu. Sudah di ujung tanduk, masih berani keras kepala. Zhao Song, anak kecil, kau pikir kau sudah menang? Kau terlalu naif. Maksudmu apa? Kalian terjebak. Kena jebakan. Apa yang kau omongkan? Kau yang ngomong ngawur. Sekarang tidak apa-apa aku beritahu kalian. Pangeran ini sengaja menyerang kota Jubei di sini sebagai tipuan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian pasukan utama negara Qian kalian. Pasukan elit sejati dari Jin Agung kami, Tie Futu, telah lama dipandu oleh Janda Permaisuri dan dipimpin oleh Han melalui jalan rahasia melewati benteng. Langsung menuju ibu kota negara Qian kalian. Apa? Ibu kota? Mereka sudah berangkat 10 hari yang lalu. Sekarang, besok mungkin saja sudah sampai di depan gerbang kota. Sementara wilayah ibu kota kalian kosong, tak ada pemimpin. Bagaimana bisa menahan pasukan elit Jin Agung kami? Saat ibu kota direbut, Dacian pasti akan kacau. Selesai. Jika ibu kota ini jatuh, Dacian akan hancur. Paduka, cepat perintahkan untuk kembali membantu. Paduka. Baru sekarang kalian ingin menarik pasukan kembali? Terlambat. Dari kota Jubei kembali ke ibu kota, berapa lama waktu yang dibutuhkan meski berjalan siang malam? Mungkin yang tercepat pun butuh setengah bulan. Pada saat itu, bendera Jin Agung kami sudah akan berkibar di seluruh kota negara Qian kalian. Mengalihkan perhatian, Zen sudah lama mengetahuinya. Apa katamu? Kau tahu? Jika bukan karena Zen datang ke sini, bagaimana mungkin mereka berani mengerahkan semua pasukan dengan leluasa untuk menyergap ibu kota kami? Bualan belaka, mana mungkin kau tahu? Tadi kau tanya pada Zen, dari ibu kota ke sini butuh waktu berapa lama? Bukankah setengah bulan? Paling cepat. Paling cepat butuh 10. Paling cepat butuh 10 hari. Jangan coba-coba menipuku. Aduh. Masih salah Zen yang berangkat terlambat. Baru tiba di sini dari ibu kota kemarin. Apa katamu kemarin? Adik ipar, siapkan keretanya. Zen akan ajak dia jalan-jalan dengan puas. Baik. Zhao Song si bocah benar-benar tertipu. Saat ini, dia mungkin masih di bawah kota Jubei dengan pasukan Wanyanzong terus-menerus bertempur.
Kan Zhao Song mungkin sudah lama tewas di tangan Jenderal Wanyan Zong. Lapor. Khan. Pasukan di sekitar ibu kota sangat sedikit penjaga tembok kota, bahkan lebih sedikit pertahanan kosong. Baik, sampaikan perintah bersiap untuk menyerang kota. Ya. Setelah aku menaklukkan ibu kota Dakian, emas, perak, harta wanita cantik istana, semua akan menjadi milik kita. Khan, jangan lupa, jika Zhao Song belum mati setelah menguasai ibu kota, masih perlu mengorganisir pasukan menunggu dengan pasukan yang segar. Menyergap dan membunuh yang buru-buru kembali membantu Zhao Song dan lainnya. Tentu saja. Asalkan Zhao Song mati, aku akan sepenuhnya menguasai tanah Zhongyuan ini. Pada saat itu, pasti akan mengangkatmu sebagai Ibu Suri yang memerintah berbagi kekuasaan dunia ini. Kekuasaan Dakian Zhao Song ini, aku tidak bisa mendapatkannya meskipun harus menghancurkannya, juga tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Prajurit-prajurit, setelah kota jatuh, 3 hari tidak akan menghentikan pembunuhan. Biarkan kalian membakar, membunuh, merampok, berbuat sewenang-wenang dengan nafsu. Bunuh, 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 bunuh. Ini adalah... Bagaimana bisa datang ke ibu kotaku tidak memberitahu sebelumnya? Kak, besi besar ini, nyetirnya asyik banget. Tidak mungkin. Kamu seharusnya ada di Jubeicheng. Kenapa bisa ada di sini? Zhao Song, kau ini manusia atau hantu? Aku tentu saja manusia, tapi kalian ini seperti katak dalam tempurung. Tidak tahu. Kemarin aku naik kereta api. Sudah kembali lebih awal dan menunggu kedatangan kalian. Tidak mungkin. Rel kereta api hanya sampai Bianxi. Bagaimana bisa langsung sampai ke ibu kota? Wei Yanran, aku yang menguasai ini. Kamu bilang jalan-jalan raya ini tidak menuju ke ibu kota negara Dacian kita? Bagaimana mungkin? Rencanaku bagaimana bisa gagal? Ibu Suri Wei, ini kan ide kamu. Sekarang gimana? Bukan kan? Meskipun dia Zhao Song. Pasukan pilihanmu gagah berani. Jumlah pasukan masih lebih unggul darinya. Manfaatkan kesempatan ini. Langsung tangkap Kaisar Negara Qian. Masuk dan kuasai ibu kota. Ibu Suri Wei benar. Bahkan jika Zhao Song kembali, apa yang bisa dia lakukan? Hanya dengan beberapa benda besi ini bisa menghentikan pasukan berkuda baja jin yang perkasa? Wanyangu, pasukan elit jinmu telah masuk jauh ke jantung Dacian. Tidak ada kota untuk bertahan, tidak ada persediaan makanan. Menyerahlah sekarang, maka beta mungkin akan membiarkanmu hidup. Han Agung, jangan dengarkan kata-kata sesatnya. Wahai para prajurit, bersiaplah bertempur, ambil kepala Kaisar Dacian, dan kau akan diangkat menjadi bangsawan dengan 10.000 rumah tangga. Bangsawan dengan 10.000 rumah tangga? Kakak ipar, buang-buang waktu apa lagi dengan mereka? Cepat, biarkan aku menembakkan meriam. Aku sudah tidak sabar untuk memberi Wei Yanran tembakan meriam. Karena mereka keras kepala, maka beta akan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Serang. Serang. Tembak. Siap. Tembak. Aduh. Klan Wei, apakah kalian mengakui kesalahanmu? Yang mulia, ampunilah hamba, yang mulia Tuan Jenderal. Ampunilah hamba, yang mulia, ampunilah hamba. Umumkan titahku. Pengkhianat Wei Yanran dan Qin Song dinyatakan bersalah dan dihukum mati. 3 marga mereka akan dibasmi. Kepala suku Jin, Wanyan Gu dan Wanyan Zong, penggal kepala mereka dan pertontonkan kepada publik, edarkan ke seluruh perbatasan sebagai peringatan bagi yang lain. Perintahkan sukunya untuk selamanya tunduk dan membayar upeti kepada Dacian. Jika berani melanggar lagi, suku mereka akan dimusnahkan. Dah! Bawa-bawa orang. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia, ampunilah hamba, yang mulia. Yang mulia, ampunilah hamba, yang mulia.
Urusan pengkhianat telah selesai. Sekarang saatnya memberikan penghargaan atas jasa-jasamu. Menteri Yang Jen, setia dan mengabdi pada negara, serta berakhlak mulia, pantas menjadi teladan bagi semua pejabat. Mulai hari ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Diangkat sebagai Perdana Menteri, mulai hari ini diangkat menjadi Perdana Menteri, memimpin urusan pemerintahan, membantu Kaisar mengelola negara. Hamba yang tua ini bersujud mengucapkan terima kasih atas anugerah surgawi. Jenderal Han Fei, hamba di sini. Setia dan pemberani tiada tanding, melindungi Kaisar dan menumpas pemberontakan, berulang kali menorehkan jasa perang. Mulai hari ini diberi gelar Jenderal Besar Penjaga Negara, diberi gelar Jenderal Besar Penjaga Negara, mulai hari ini diberi gelar Jenderal Besar Penjaga Negara, mengomandoi seluruh pasukan negara dan dianugerahi piagam besi. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Kakak ipar, aku juga berjasa. Mengemudikan kereta api dan tank, aku sudah berusaha keras. Kamu pergilah ke Kementerian Pekerjaan Umum saja, buatlah beberapa barang baru. Misalnya, mobil sport mewah yang bisa menempuh ribuan li per hari, kapal pesiar yang sangat mewah. Mobil sport? Kapal pesiar? Apa itu? Meski tidak mengerti, tapi kalau kakak ipar menyuruhku membuatnya, pasti barang yang bagus. Aku mau kerjakan. Permaisuri, semua urusan telah selesai. Masalah yang belum selesai di ruang belajar Kaisar kemarin. Kali ini, Kaisar tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita. Aduh, Yang Mulia. Jahat. Ini masih di aula istana. Bubarlah sidang. Hormat mengantar kepergian Yang Mulia dan Permaisuri, hidup selama-lamanya.